Halo, selamat malam. Apa kabar semuanya? Apakah suara Mimin bisa didengarkan? Dengan baik tentunya. Bagaimana dengan suara musiknya? Apakah sudah oke? Kabar-kabari, sehingga lebih mantap kita memulainya, ya. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan, nyanyi sukaria. Sebab apa? Sebab besar kasih setianya. Ya, angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas puji Tuhan, ya. Sebentar, Mimin lagi setting-setting sedikit ya. Kita sampai di mana kemarin? Nah, setan mengirim lebih banyak teks. Sudah belum ya kemarin ya? Setan mengirim lebih banyak teks. Nah, bagaimana teman-teman semua? Apakah suara musik, suara miminnya sudah balance? Wow, malam ini 33.000 orang, luar biasa. Sudah balance, puji Tuhan. Baik, kalau sudah balance, kita berdoa. Oke? Ada yang mau memimpin doa di sini? Berdoa dalam hati. Sorry. Masih batuk-batuk. Bagaimana dengan kalian? Apakah semuanya sehat? Karena kita tahu semua, kita semua lagi mengalami yang namanya apa? Yang namanya batuk berjamaah, ya. Di seluruh Indonesia sepertinya ini memang musim ya, memang sedang musim. Baik, kita mulai dengan doa. Oke, ready? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Kuasa yang membebaskan umat-Mu dari belenggu musuh, dan melalui putramu telah mencampakkan ke dalam setan, ke dalam neraka setan, ya, seperti kilat. Bebaskanlah aku, putra putrimu, dan juga seluruh keluargaku dari setiap pengaruh roh jahat, terutama roh kematian, roh penyakit, roh keputusasaan, roh kebingungan, roh perpecahan, roh kecemasan, roh keserakahan dan ketidakadilan, juga ketakutan, kemarahan, kebencian, nafsu, kemalasan dan kesombongan. Kiranya Tuhan jauhkan semuanya daripada kami. Perintahkan agar setan pergi menjauh dariku, dari keluargaku, dan semua orang yang kucintai dengan kuasa putramu. Selamatkanlah kami dari segala imajinasi setan dan kuasa kegelapan. Penuhilah kami dengan terang Roh Kudus, agar aku dan semua kerabat dilindungi dari semua jerat licik setan. Anugerahilah malaikat yang akan selalu berjalan di depan kami dan menuntun kami ke jalan kebenaran sepanjang hari hidup kami.
untuk menghormati nama-Mu yang mulia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Bunda Maria doakan kami, Malaikat Agung Mikael berperanglah bagi kami. Para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah di sekitar kami. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik. Aduh, batuknya dilanjutkin. Banyak yang flu, ya memang. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih telah hadir di sini. 35.000 orang, luar biasa. Min, malam ini kita sampai di mana, Min? Yang sebelumnya yang kemarin hadir, kita sudah bahas ini belum ya? Tentang setan yang berkirim teks kepada para pengusir setan. Ya bisa lewat WhatsApp, bisa lewat SMS. Sebentuk teror. Kalau belum, kita mulai. Adapun buku ini berjudul Diary of an American Exorcist, yaitu diari daripada seorang eksorsis Amerika, ditulis oleh Monsignor Stephen J. Rossetti, di mana dia juga penulisnya dan dia juga yang mengalami, karena dia adalah seorang eksorsis, juga seorang monsinyur, juga ternyata seorang psikolog. Nah, jadi dia menceritakan pengalamannya dalam praktek-praktek eksorsisnya, terutama di Amerika ya. Dia bikin buku, dia share sama kita, ini yang tersaji di hadapan kita. Semoga kita bisa mengambil banyak manfaat daripada buku tersebut. Oke, baik. Sekarang kita telah sampai kepada Demon Sending More Text. Setan mengirim lebih banyak teks ya. Saya menerima beberapa teks yang dikatakan snare key dari iblis. Snare key itu nyelekit itu pedes. Nah, tentunya bersifat teror ya. Nah, di sini terornya bahkan sudah menggunakan teknologi juga. Jadi setan bisa berkirim baik SMS maupun WhatsApp. Nah, ini kisah yang dialami oleh Monsignor Rossetti dan tim ya. Mereka mentertawakan orang yang kerasukan tersebut dan mengirimi saya SMS. Bunyi teksnya seperti apa? Jadi kalau Mimin bilang teks, maksudnya bisa WhatsApp, bisa SMS, atau mungkin bisa Telegram dan lain sebagainya ya. Dia milikku, dia telah diserahkan, tidak ada yang bisa Anda lakukan, kata teror teks tersebut. Nah kemudian si Monsinyur membalasnya, Perawan Maria yang terberkati bisa. Nah, saya mengirim SMS dan mereka menjawab, tidak Rossetti. Gitu ya. The Virgin must have interceded. Nah, dalam hal ini Bunda Maria pastilah menjadi perantara kita dalam melawan kuasa kegelapan. Saya kemudian mengirim SMS. Intinya dibalas Vade Satanas, artinya leave setan atau pergilah setan. Dan kemudian ada balasan juga. No, we will not. Kami tidak akan pergi, katanya. Kemudian bahkan mereka mengejek saya. Apakah kamu melihat apa yang telah terjadi? Ini masih saling berbalas teks ya. Mereka mengacu pada ancaman mereka untuk menyerang jiwa si korban, untuk membuat kami berhenti berdoa. Terutama saya berhenti berdoa. Tapi saya mengabaikannya dan terus berkirim doa. Nah jadi di samping membalas teks daripada teror teks tersebut, Monsignor Rossetti juga mengirim doa juga. Wah, itu tentu sangat tidak menyenangkan bagi si setan. Nah, kemudian Monsignor kita ini menjawab, bercerita, saya senang sekali kalau dapat teks dari setan. Karena pada saat itu mereka tidak lagi bersembunyi dan mengungkapkan diri, katanya. Kemudian kita dapat memusatkan doa secara langsung kepada mereka. Itu melemahkan setan dan membantu membebaskan si korban yang kerasukan tersebut ya dengan lebih cepat gitu. Intinya kalau kamu sampai dikasih teks berarti ancamanmu terhadap kerajaan mereka besar sekali. Kamu dianggap penting gitu loh.
Kalau kamu sampai belum diserang, sampai belum diapa-apain oleh iblis sama teman-temannya, berarti kamu nggak dianggap sebenarnya oleh mereka. Begitu cara memandangnya ya. Semakin kamu dikerjai, semakin mereka menganggap kamu gangguan. Nah, kita kan bukannya malah seneng dibilang sebagai pengganggu setan atau teror bagi iblis ya. Jadi si Monsignor Sorostet ini malah seneng gitu. Dia mendapat perhatian dari setan. Dikatakannya lagi, when demons are exposed, ketika iblis terungkap, mereka dengan cepat kalah dalam pertempuran. Ya, karena mereka pengecut ya, suka main di tempat gelap dan suka main belakang. Kalau mereka sampai memajukan diri, nah tentunya mereka sangat menderita dan sangat terancam. Bisa jadi aset-aset berharga mereka, yaitu orang-orang yang mereka rasuki ini, mau dilepaskan, di mana mereka ketakutan sehingga mungkin merasa perlu bertindak. Apapun mereka lakukan, termasuk berkirim teks menggunakan teknologi seperti ini ya. Nah, jadi ketika dia terungkap, mereka dengan cepat kalah dalam pertempuran. Justru dengan seperti itu malah menunjukkan kelemahan mereka, karena mereka memanifestasikan diri. Anda akan berpikir mereka akan menahan diri untuk tidak mengirimkan teks-teks dan mengekspos diri. Tetapi sebenarnya kalau kamu mau tahu, mereka tuh orangnya narsis dan tidak bisa menahan diri gitu loh. Nanti kalau pembahasan ini sampai ke ujung, nanti kita akan melihat sebuah kenyataan bahwa setan itu sangat-sangat narsis. Mereka sangat narsis dan sombong sehingga mereka nggak bisa berhenti. Mereka secara dikatakan compulsively, mereka secara kompulsif berpose, mengancam dan menyombongkan diri. Tetapi kita semua tahu ya, itu semua gertakan kosong. Pendalaman iman setan. Kak, apa betul iblis bisa diampuni oleh Tuhan? Enggak bisa. Iblis tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat dan memang enggak bisa bertobat. Ya. Jadi jangan percaya kalau ada iblis yang baik dan bisa bertobat. Ya, pertanyaannya kenapa kan begitu? Ya. Ingin tahu nggak? Sebenarnya di live-live yang lalu Mimin sudah sering memberi penjelasan tentang itu kok. Kenapa sekali terjatuh iblis nggak bisa diampuni oleh Tuhan? Nah, sementara manusia berkali-kali terjatuh pun selama dia masih hidup, dia bisa diampuni oleh Tuhan. Kenapa? Kenapa? Oke. Kita lanjut ya. Ini dia, rumah yang terinvestasi. Apa maksudnya investasi, Min? Bukan mengajak kamu semua berinvestasi bodong, enggak. Maksudnya rumah yang mengalami pendiaman roh jahat. Nah, rumah yang angker, rumah berhantu, rumah yang di dalamnya terjadi aktivitas demonik. Ya. Kalau di agama 11, jin kadang disuruh syarat untuk bertobat dan mengikuti agamanya. Iya, di tempat kita nggak bisa, percuma, mereka bohong saja itu. Bagi kita jin itu ya setan dan nggak mungkin bisa menjadi baik. Ya. Ya, nanti deh. Kalau banyak yang bertanya, Mimin jelasin. Tapi memang nggak mudah, menjelaskannya nggak mudah. Karena ini memerlukan teologi yang dalam, juga pengetahuan filsafat. Ya, ini berkaitan dengan esensi makhluk, bahwa kita sama mereka berbeda. Mereka adalah makhluk murni, sementara mereka adalah roh yang murni, sementara kita roh dan fisik gitu. Kemudian ini juga tentang pengetahuan yang sempurna, di mana mereka ketika diciptakan sudah mengalami infused knowledge, pengetahuan mereka sempurna. Mereka nggak perlu berproses, nggak perlu belajar, langsung seperti itu. Setiap apapun yang mereka inginkan, mereka putuskan, mereka sudah tahu konsekuensinya karena memiliki pengetahuan yang sempurna. Berbeda dengan kita yang perlu proses, perlu pembelajaran, dan selama hidup merupakan ujian bagi kita untuk menerima apakah menolak Tuhan, dan ketika mati sudah nggak ada kesempatan lagi seperti itu. Sementara mereka dalam bentuk roh yang murni nggak bisa
dilemahkan oleh indera seperti kita, begitu. Intinya seperti itulah ya. Iblis tidak bisa bertobat karena apa tadi? Macet tadi. Oh, macet ya. Sekarang bagaimana? Intinya begini, ya. Tadi sudah jelaskan tentang pengetahuan juga ya. Nah, mereka diciptakan sebagai pure spirit, ya, sebagai, ini menurut ajaran gereja Katolik ya. Mereka diciptakan sebagai pure spirit atau roh yang sempurna dan diciptakan dengan pengetahuan yang sempurna. Dalam arti mereka nggak perlu berproses, nggak perlu belajar. Mereka tahu bahasa apapun di dunia ini. Sehingga dalam pengalaman kita pengusiran, kadang mereka ngajak kita bahasa Arab, kadang mereka mengajak kita bahasa Inggris, kadang ngajak bahasa daerah tertentu. Mereka nggak perlu belajar, udah tahu. Karena sempurnanya pengetahuan mereka, mereka pun tahu apa yang akan terjadi kalau mereka menolak dan menjauh dari Tuhan. Tetapi tetap mereka lakukan. Nah itu dia. Sehingga tidak ada jalan kembali. Berbeda dengan manusia yang bisa menyesal, karena memang pengetahuan manusia itu dibanding mereka nggak ada apa-apanya. Mereka adalah makhluk intelijen yang luar biasa. Dan kita pun perlu berproses dan belajar jatuh bangun di situ kan, sehingga selalu ada kesempatan bagi kita untuk bertobat selama masih hidup. Di dalam bentuk tubuh ini, ya. Nah ketika kita mati nanti, kadang kita seperti mereka, pure spirit juga. Nggak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Dan pengetahuan kita lebih sempurna. Ya, itu salah satunya ya, itu salah satunya. Sederhananya seperti itu. Terus, kalau kita pandang dari sudut spiritual, yang namanya pertobatan itu hanya mungkin jika Tuhan kasih rahmat. Pertobatan itu adalah rahmat ketika Tuhan menyentuh hati kita, gitu ya. Nah, bagaimana mungkin makhluk yang menjauh dari Tuhan dan melarikan diri dari Tuhan, yang sengaja memisahkan diri sama Tuhan, bisa bertobat kalau mereka tidak pernah mendapatkan rahmat itu? Karena mereka sendiri yang menolak, mereka sendiri yang jauh. Bahkan kepikiran untuk bertobat pun nggak akan muncul, nggak akan pernah muncul. Nah itu loh, jadi itu salah satunya juga alasan kedua secara spiritual. Ya karena ketika mereka memutuskan menolak Tuhan, pada saat itu juga putus hubungan dengan segala rahmat. Sementara pertobatan adalah salah satu rahmat. Sudah ditangkap? Ya, benar. Bagi mereka tidak ada kemarin, sekarang dan besok, yamin, karena bagi mereka tidak ada yang penyesalan. Iya, bisa jadi kalau dipandang dari sudut waktu ya. Karena mereka bukan makhluk yang tercipta di dalam ruang dan waktu. Sementara kita kan di dalam ruang dan waktu, di dalam keterbatasan. Itulah sebabnya keputusan-keputusan mereka itu sempurna. Karena tidak dilemahkan oleh fisik. Sementara kita kan kalau besok mau hadir di live mimin atau enggak ya, aduh aku lagi sakit. Nah, keputusan kita sangat dipengaruhi oleh fisik kita. Itu sebenarnya kelemahan juga. Iblis itu bukan diciptakan, tapi mereka adalah malaikat yang jauh, yang lari dari itu. Ya. Jadi dalam teologi angelologi, iblis itu dulunya adalah malaikat juga. Jadi ketika Tuhan memutuskan untuk menciptakan alam semesta, Tuhan lebih dulu menciptakan mereka, malaikat. Dulu daripada manusia dan alam semesta bahkan. Gitu ya. Nah, mereka diciptakan sebagai pure spirit, makhluk murni dengan pengetahuan yang sempurna. Gak perlu belajar lagi. Tujuannya untuk melayani Tuhan. Jadi panggilan mereka itu adalah melayani Tuhan. Gak bisa bergeser dari kodratnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Nah, ketika mereka memberontak, kamu tahu apa yang terjadi? Mereka memutuskan diri dari segala. Kita tahu Tuhan Maha Baik. Mereka memutuskan diri dari kebaikan. Kita tahu Tuhan Maha Indah. Mereka putus dari segala keindahan. Maka bentuk mereka jelek sekali. Mereka memutuskan diri dari segala kesempurnaan, maka bentuk mereka cacat. Jadi benar-benar sebuah ciptaan yang menjadi 360 derajat sama Tuhan. Bukan karena kurangnya belas kasihan Tuhan enggak mau mengampuni mereka, enggak. Keputusan mereka sudah enggak bisa berubah lagi, karena mereka hidup dalam kekekalan, enggak ada ruang waktu,
seperti katakan temanmu ini. Ya. Tapi ke channel Detektif Astral itu pengajaran dia atau sesat? Min, itu bukan pengajaran gereja. Jadi Mimin juga nggak berani mengatakan sesat atau gimana, tapi bukan ajaran gereja. Kamu dengarkan untuk hiburan, is okay, nggak apa-apa. Cuman Mimin anjurkan sih nggak usah deh. Takutnya untuk mereka yang teologinya nggak kuat bisa kebawa-bawa dan akhirnya menjadi bingung setiap mengalami sebuah pengajaran dari gereja tentang angelologi dan demonologi ya. Ya, ada cerita nggak Min kenapa mereka bisa membelot? Ya mungkin masing-masing agama berbeda-beda, tetapi dalam teologi kita, teologi yang paling tua, ya, ada jejak-jejaknya di Perjanjian Lama. Di antaranya di Yesaya, di Yeskiel, intinya mereka ini. Nah, Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa mereka jatuh bukan karena apa ya maksudnya? Justru bukan karena sesuatu yang jahat. Mereka jatuh justru karena sesuatu yang mulia sebenarnya. Kenapa harus kita pandang seperti ini? Karena begini, mereka kan bersemuka dengan Tuhan, face to face. Nggak ada kejahatan di situ. Tetapi mereka tetap diberi kehendak bebas oleh Tuhan, sama seperti manusia. Dikasih kehendak bebas. Ya, untuk memutuskan apapun. Apakah hidup seturut panggilannya, yaitu melayani Tuhan, karena mereka memang diciptakan untuk itu. Visi misi hidupnya tidak lain dan tidak bukan hanyalah seperti itu. Apakah mereka mau tetap begitu atau mereka mau mengambil jalan sendiri, tetap ada pilihan sama seperti manusia. Nah, ternyata mereka salah satu dari antaranya ya yang sering kali disebut Lucifer itu. Bahkan nama Lucifer itu juga bagus loh. Itu masih menyisakan jejak-jejak keindahan. Lucifer itu artinya pembawa cahaya, lux vere. Lux cahaya, vere itu pembawa. Mirip Christopher, Santo Christophorus, itu pembawa Kristus. Jadi kita sering lihat gambarnya ya dia menggendong Yesus Kristus. Santo yang sering minta didoakan dalam perjalanan. Yang sering kali orang dalam perjalanan, dalam travel minta bantu doa dari Santo Christophorus. Karena dia Christovere, membawa Kristus. Nah gitu. Dan itu ada ceritanya lagi kalau mau didalami, nanti bisa dicari sendiri. Lucifer, pembawa cahaya, nah itu dia. Jadi dia melihat Tuhan itu maha indah dan dia happy, dia juga indah. Tetapi terbersit keinginan dalam dirinya, sepertinya saya bisa indah tanpa Tuhan, gitu loh. Sepertinya saya bisa menyamai yang maha tinggi. Mungkin lupa ayatnya di mana. Mungkin Yeskiel 28. Itu gambaran tentang seorang raja Tirus atau raja Sidon yang jatuh. Para bapak-bapak gereja menafsirkannya ini adalah flashback daripada sesuatu yang terjadi di surga kala itu, sehingga mereka terbuang dari surga gitu. Karena keindahannya ingin indah sendiri di luar kodratnya. Jadi justru sebuah ironi, makhluk jatuh bukan karena sesuatu yang buruk, tetapi menginginkan sesuatu di luar kodratnya. Itu dia ya. Ya, ada agama tertentu yang mengajarkan umatnya membaca mantra. Ya, sejauh mantranya, mantra kan sebenarnya doa juga. Misalnya, Bapak kami salam merah itu juga mantra loh. Mantra dalam arti doa. Tadi aku baca Tri Anomali dan Detektif Astral itu sesat. Ya, dari sudut pandang kita bisa mengatakan demikian. Cuman ya jangan menggunakan kata sesat. Katakan saja, itu bukan ajaran gereja, gitu saja cukup. Ya. Ya, kalau dalam pandangan kita, apalagi Mimin bersama tim yang sering pelayanan seperti ini, orang-orang yang dalam tanda petik indigo atau punya karunia seperti itu harusnya dibimbing. Mereka sedang bingung itu. Karena mereka jadi bulan-bulanan daripada makhluk yang intelijensinya lebih tinggi dari manusia. Ya kita tahulah. Setan, mantan malaikat itu kan. Kan selama ini digembur-gemburkan, oh kita adalah makhluk yang lebih sempurna. Diciptakan Tuhan, mereka adalah makhluk yang cacat. Jangan salah. Kisanak, mereka lebih sempurna dari kita. Mereka pura-pura cacat aja itu.
Pura-pura aja bisa kamu pelihara, pura-pura aja bisa kamu tanya ini itu. Pura-pura aja menjawab ini dan itu. Kamu semua sedang dipermainkan oleh dia. Dia jauh lebih pintar dari kamu, Kisanak. Ya, berkali-kali Mimin waspada, hati-hati. Bahkan Paus Fransiskus mengatakan apa? Jangan berdialog sama iblis. Diwanti-wanti loh. Bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab, Paus Fransiskus mengatakan hal seperti itu. Karena dalam sepanjang sejarah gereja, kita semua tahu pelbagai pengalaman, pelbagai kisah yang diungkapkan oleh para santo-santa ya, menyatakan bahwa mereka adalah makhluk yang luar biasa berbahaya. Mereka sangat licik, sangat cerdas. Contohnya saja untuk teman-teman yang kamu yang disebut tadi, yang sering punya channel sendiri di YouTube. Dalam segala kebingungannya, dalam dunia abu-abunya, tiba-tiba cari pengikut, cari rating, dan mengajarkan sesuatu. Gitu kan. Nah, padahal dalam gereja Katolik, orang-orang seperti ini harusnya punya pembimbing rohani, dibimbing. Gitu ya. Dan ketaatan adalah salah satu ujian terpenting untuk mereka. Apakah mereka rendah hati dan taat terhadap bimbingan tersebut atau tidak? Nah, untuk orang-orang yang dalam tanda petik punya karunia seperti ini, itu nggak pernah iseng karunia tersebut. Itu akan dipakai untuk pelayanan. Ya. Kalau orang tersebut tanpa bimbingan dan dia punya media yang terbuka itu untuk dipakai iblis, nah di luar Yesus, di luar gereja, kita tahu ada makhluk nomor 2 yang berkuasa di seluruh alam semesta. Maka mereka akan mudah sekali dibawa ke sana gitu loh. Jadi jangan heran kalau para santo-santa sampai diganyang, dilindas, sampai dipingit di dalam penderitaan. Dan harus taat. Dan harus menceritakan apapun yang mereka alami untuk kemudian dibimbing. Dan mereka harus taat. Mimin berkali-kali cerita tentang salah seorang santa yang ditampakkan Yesus. Walaupun dia tahu dengan pasti dalam hati nuraninya bahwa itu Yesus, dia tetap lapor sama pembimbingnya. Terus pembimbingnya bilang apa? Ya udah, kalau dia muncul lagi kamu siram air suci gitu kan. Nah, suatu hari muncul lagi itu Yesus. Terus disiramnya air suci. Yesus cuma tersenyum dan bilang seperti ini. Baik sekali apa yang kamu lakukan. Kamu taat kepada pembimbingmu. Dan itu yang memang aku harapkan. Nah, jadi ketaatan itu adalah satu-satunya jalan untuk memverifikasi semua ini. Kalau orang-orang seperti ini dibiarkan berjalan sendiri dan tidak rendah hati, dan kita tahu arahnya akan kemana, karena rawan sekali disesatkan ya. Sementara para penduduk bumi ingin sekali bisa melihat setan, bahkan memuja-muja orang seperti ini. Dia bisa berteman sama setannya, bisa bercakap-cakap dengan setan, bisa masuk berbagai dimensi ya, keren, wow, aku mau seperti itu. Wah. Jadi dah ya. Begitu, jadi hati-hati ya. Hati-hati. Apakah ada doa khusus Min pengusiran demon ya? Kalau setan-setan lokal atau biasa pakai doa apa ya Min? Kamu hafalkan doa yang sederhana saja. Ada 2 jenis doa. Kalau kamu agak takutan, kamu doa permohonan. Contohnya, Tuhan, usirlah setan itu yang berusaha mengganggu saya. Aku percaya dalam nama-Mu yang kudus. Itu doa permohonan. Kita mohon Tuhan, atau mungkin mohon kepada para kudus, para malaikat, untuk mengusir setan. Yang kedua adalah doa perintah, untuk mereka yang lebih berani, langsung dalam nama Yesus, aku usir pergi semua setan yang berusaha menggangguku. Gitu, itu doa singkat yang seharusnya setiap orang Kristen bisa. Ketika lihat setan jangan teriak, aduh takut, kabur. Jangan. Biasakan kamu untuk langsung ingat nama Yesus. Dan hajar mereka. Mereka sangat takut dengan nama Yesus, Kisanak. Seharusnya justru kamu yang tertawa terbahak-bahak melihat mereka lari terbirit-birit ketika kepada mereka diperdengarkan nama Yesus. Dengar nama Yesus aja mereka udah ketakutan. Apalagi kalau kamu lakukan dalam iman dan kamu percaya Tuhan sungguh bantu kamu. Jadi kalau misalnya Min, doa apa yang paling ampuh? Sebenarnya nggak ada doa yang paling ampuh kok. Kamu bahkan bisa bikin doa sendiri. Yang penting imanmu. Nah kadang-kadang ya gereja ya kita sebagai tim yang biasa menangani orang kerasukan atau face to face dengan iblis ya, dibuatkanlah doa khusus untuk mereka yang kurang pede ini. Begini ya cara doanya, intinya begini-begini. Ya sebenarnya padahal dengan imanmu kamu bisa bikin doa sendiri. Nah, tapi hal ini berbeda dengan eksorsisme ya, yang dilakukan oleh pastor-pastor eksorsis. Itu ada ritusnya, ritual khusus, dan itu ada berkat khusus. Itu nggak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Ya,
Nah, kalau itu kita serahkan kepada pastor-pastor eksorsis ya. Tetapi bahwa kita awam pun sebenarnya punya kuasa juga dalam nama Yesus, kuasa secara umum. Seperti perintah Injil, baptislah segala bangsa dalam namaku, usirlah setan dalam namaku, kepadamu telah diberi kuasa untuk mengusir setan. Nah itu. Ya, pakai rahmat itu. Nah, untuk mereka yang masih juga kurang pede, coba lihat di playlistnya Mimin ada yang namanya Deliverance. Nanti sehabis ini cek ya di Deliverance itu ya, di playlistnya. Cek satu persatu videonya, ada Mimin ajarkan doanya, ada Mimin kisahkan juga beberapa kesaksian pengusiran setan dan sebagainya. Cek saja ya. Oh, jangan lupa teman-teman ramaikan juga YouTube-nya Mimin ya, Komsa KKSM. Sampai sekarang belum dapat 1000 subscriber. Mimin berharap bisa dapat dan one day kita bisa live juga di sana begitu. Baru berapa sih? Hampir 700-an saja. Karena setiap live kita ini Mimin selalu posting di sana. Ya, jadi nanti mampir juga ke YouTube Komsa KKSM. Kalau mau mampir di IG juga sama, Komsa KKSM. Di Twitter juga Komsa KKSM. Di Snack Video juga Komsa KKSM Official. Kalau di Snack Video, kenapa pakai beda sendiri Komsa KKSM Official? Dan ternyata ada yang curi konten kita. Mungkin dia pakai program khusus sehingga itu otomatis apapun yang kita posting di TikTok langsung diposting ke sana. Pakai nama yang sama kok, Komsa KKSM. Gitu. Walaupun ketika Mimin pada akhirnya buat juga di sana dan setiap apapun yang Mimin posting cepat-cepat Mimin posting ke Snack Video. Cuman akhirnya namanya jadi Komsa KKSM Official begitu kan. Nah, akhirnya ketika itu terjadi dia nggak pernah dapat viewer lagi. Paling satu atau dua karena dia lebih telat dari Mimin. Ya, begitulah. Ya, oke. Apalagi nah, balik ke buku Min, kata si Dinda sebentar ya Din ya. Min boleh bertanya kira-kira kesaksian-kesaksian yang ada di YouTube itu benar atau tidak ya Min? Nggak bisa diverifikasi itu. Namanya kesaksian kan subjektif ya. Tetapi kalau mereka minta bimbingan, minta pendapat kita, nah silakan diskusi gitu. Kepada mereka yang sudah belajar demonologi, angelologi, teologi. Ya, jadi nikmati saja sebagai tontonan. Kalau kamu bingung, kamu yang bertanya. Gitu ya. Jangan harapkan mereka yang bertanya. Karena mereka sudah bangga dengan program mereka, apalagi dapat banyak subscriber, banyak duit lagi kan. Padahal dalam hati kita orang seperti ini harusnya butuh bimbingan. Bukan mengekspos keabu-abuan mereka dan mencari pengikut di situ ya. Itu bisa membahayakan anak-anak Tuhan juga. Balik ke buku Min ya. Betul Min, detektif Asrar itu lama-kelamaan termakan pride dan kesombongan buahnya terlihat baik padahal tidak. Ya, kita bisa melihat juga dari buah-buahnya. Ya, itulah sebabnya mengapa yang satu menjadi kudus, yang satu tidak. Ya, karena orang kudus itu selalu dibimbing, selalu tunduk dan taat, submisif kepada pembimbingnya, apapun yang dikatakan. Walaupun itu bertentangan dengan keyakinan mereka. Contohnya tadi, dia yakin itu Yesus, tapi pembimbingnya bilang, "Dah, kamu siram air suci." Nah, Yesus justru tersenyum di situ. Justru Yesus semakin memuji dia. Hal-hal seperti ini, semua orang yang mengalami penampakan Yesus dan Bunda Maria yang terverifikasi, itu menjadi santos-santos semua, rata-rata tubuh mereka utuh loh. Itu kan sebenarnya sebuah verifikasi dari Tuhan langsung. Bahwa Tuhan berkenan terhadap orang ini, karena mereka taat. Karena mereka punya pembimbing dan mereka juga ternyata menderita dari mengemban penampakan tersebut. Karena Tuhan dan Bunda Maria kalau menampakkan diri nggak pernah sia-sia, nggak pernah iseng ya. Ada misi yang harus ditanggung dan biasanya pembawa pesannya juga mengalami pemurnian bahkan penderitaan. Begitu, dan mereka justru menjadi kudus karena itu. Ya, sementara kamu bisa bandingkan dengan mereka yang punya channel. Itu salah satu pembanding. Seharusnya karunia seperti itu membawa kita menjadi lebih kudus lagi. Gitu. Jangan lupa bagi yang tertarik bisa join grup Telegram juga. Iya, grup Telegramnya Komsa KKSM Online. Tip Heo mungkin bisa bantu ketik ya, supaya teman-teman tahu. Ya, kita bisa diskusi sana, bisa free chatting sana, nggak bayar, nggak usah takut, nggak pernah dipungut bayaran. Ya cukup kamu like, share, komen-komen, kasih gift. Kalau mau nyumbang, tinggal lihat link Mimin di bio, diklik, ya itu ada nomor rekeningnya untuk bantu-bantu Mimin juga dalam menjalankan panti asuhan dan juga pelayanan-pelayanan kepedalaman. Ya, oke, baik. Kakak, bagaimana pandangan Katolik tentang orang kesurupan yang bisa mengobati penyakit orang? Itu juga nggak baik. Dia mengobati
Orang dengan setan nggak akan bertahan lama. Orang akan besoknya sakit kepala, sakit perut, sakit kaki, begitu terus. Nggak perlu bertanya orang lain, kamu betul bertanya kepada Mimin. Karena kasus ini selalu Mimin alami. Jadi percayalah kepada Mimin. Nggak ada yang beres di luar nama Yesus. Apalagi pakai mediumisasi, yaitu memberikan dirinya, memberikan tubuhnya agar bisa dirasuki, kemudian dipakai setan untuk menyembuhkan. Ya, itu setan sama setan saja ya. Semoga kalian semua terhindar dari pengobatan jenis seperti ini karena efeknya ke jiwamu. Ya, tengking dalam nama Yesus. Oke. Segala roh perlu diuji, Amin. Pasti. Anggap aja semua setan dulu. Anggap aja semua setan dulu ya. Begitu aja dulu, usir aja. Dan itu menguntungkan kok. Kalau benar-benar itu ternyata kuasa kegelapan, dia akan kabur. Sehingga sisanya kita bisa tangani baik secara psikologi, baik secara ilmu yang lain gitu ya. Telegram Komsa KKSM online. Telegram. Aplikasi Telegram. Sebentar ya. Habis ini kita balik ke buku lagi. Komsa KKSM online. Nah itu dia. Itu pribadi Mimin, nanti dari Mimin baru Mimin masukin ke grup gitu aja ya, karena kalau channel ternyata nggak bisa tanya jawab atau diskusi, kalau grup ternyata nggak bisa bikin grup yang bisa langsung masuk itu ke Telegram, mesti di invite dulu ya, begitulah. Oke baik, nah sekarang kita kembali kepada buku Rumah yang terinvestasi dalam tanda petik, maksudnya mengalami aktivitas demonik atau rumah angker atau rumah yang berhantu. We received a call from a fireman who said his house had a problem. Kami menerima telepon dari petugas pemadam kebakaran yang mengatakan bahwa rumahnya bermasalah. Nah, tak lama setelah keluarga itu pindah, banyak hal aneh mulai terjadi. Nih kamu bisa lihat apa aja kasusnya. Ya mungkin kamu pernah ngalami juga ya. Lampu mati dan menyala secara misterius. Terus pintu bisa terkunci sendiri. Nah ini yang lebih serem. Alexa, kamu tahu Alexa? Model-model Google Talk, model-model Siri kalau di iPhone. Misalnya, hai Alexa putar musik, neng, HP kita langsung putar musik. Atau speaker kita yang sudah terhubung dengannya, langsung putar musik. Hai Alexa buka YouTube, neng, dia langsung bukain buku. Begitulah. Nah si Alexa ini, atau robot pinter ini, mulai memutar musik tanpa diminta. Terus salah satu ruangan tiba-tiba menjadi sangat dingin. Ini relatif, kadang-kadang ada juga yang sangat panas. Jadi ekstrim begitu ya. Dan ada lampu merah di lorong di mana tidak ada cahaya yang bisa menembus. Wow. Serem gak tuh? Gimana dengan malaikat pelindung secara Katolik, Min? Ya, malaikat pelindung itu menjalankan visi misi Tuhan. Kamu boleh minta bantuan kepada dia. Doa aja secara pribadi. Hai malaikat pelindung, engkau yang telah diserahi Tuhan tugas untuk menjagaku, jagalah, lindungilah aku. Atau cari sendiri doanya di Google ya, googling aja doa kepada malaikat pelindung. Berakrab-akrablah dengan malaikat pelindungmu. Mereka seringkali menginspirasikan kamu untuk berbuat sesuatu, menerangi akal budimu. Fungsinya mirip-mirip dengan Roh Kudus, tetapi ini lebih pribadi. Karena dia bertugas menjaga kamu secara khusus, dan setiap orang punya malaikat pelindung. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, tergantung jabatanmu di dunia ini. Kalau jabatanmu lebih tinggi dan tanggung jawabnya besar, misalnya kamu jadi presiden atau pemutus keputusan, pembuat kebijaksanaan, lebih banyak lagi Tuhan kasih untuk anak-anaknya yang tentu berdoa. Itu ya. Tapi Min, rumah angker biasanya sewanya murah. Benar sekali, Mimin suka. Mimin suka cari rumah angker nih. Berapa tahun yang lalu Mimin sengaja cari murah sehingga Mimin dipandang sakti oleh orang-orang sekitar. Wih sakti ya, katanya luar biasa. Padahal mereka sendiri di kompleks itu sering mengalami sesuatu kalau setiap sehabis ajan sore itu lewat rumah itu. Entah melihat ini melihat itu gitu ya, macam-macam nggak masuk akal. Terus katanya tiap malam Jumat tiba-tiba lampu kayak menyala sendiri di bagian tertentu di balkon. Selama Mimin tinggal situ, kita misa di situ, kita puji-pujian di situ, tidak pernah terjadi sesuatu apapun. Kepada Miminnya ya, kepada beberapa karyawan pernah.
tapi nggak sering, tapi pun nggak fatal. Paling ditampaki sedikit-sedikit, tipis-tipis gitulah. Satu hal yang Mimin pikir lucu, Mimin juga pernah mengalami ya. Ceritanya pada waktu itu, semua keluarga, semua karyawan udah nggak di rumah, pergi nggak tahu kemana, Mimin sendiri. Jam 2 malam tiba-tiba lampu mati. Nah, lalu Mimin pergi ke WC nih, kebetulan pingin pipis juga. Jam 2 malam nih, Mimin ingat betul. Begitu Mimin jalan pelan-pelan, kamu tahu, Mimin dengar di lantai bawah persis. Jalan ngikutin Mimin. 1, 2, 3, ngikutin juga. Mimin buka pintu WC, krek, bunyi di bawah juga persis, krek gitu. Terus Mimin cuci kaki, cuci tangan, cuci muka. Persis bunyi seperti ada orang menimba juga di bawah. Paralel ya, atas bawah, WC di bawah juga sama. Kamar di bawah juga sama, seperti dibuat paralel gitu oleh itunya, pemilik rumah sebelumnya. Nah, Mimin sebel nih, udah selesai semua, Mimin berjalan pelan-pelan, berjingkrak-jingkrak nggak kedengaran, pergi ke lantai bawah. Jingkrak-jingkrak, pelan-pelan gitu kan. Kan gelap semua tuh. Gelap semua, pelan-pelan. Sampai di dekat WC, Mimin buka pintu WC terus Mimin teriak, bah, nggak ada orang. Aduh sebel, nggak basah juga bawahnya. Kalau kita berharap ketemu sesuatu gitu, waduh. Kalau bisa lihat sesuatu kan bisa cerita kepada teman-teman di sini yang suka cerita horor kan. Jadi ceritanya pengen ngagetin setan gitu. Saya nggak terjadi ya. Mirip kayak aku dulu Min ngontrak di rumah tua Jogja, kata si Heyo. Bentar. Semua tamu dan teman kontrakan diganggu hantu. Aku selama 3 bulan di situ sama sekali nggak pernah diganggu. Malah sering ketemu aktivitas hantu gitu pas di Kalimantan. Iya. Iya, puji Tuhan lah. Ya, nggak diganggu. Cuman ya kalau nggak diganggu nggak ada cerita gitu, nggak kurang seru. Nggak sering diundang di YouTube. Miskin dong. Ada untungnya juga sering diganggu ya. Sebentar Mimin ambil minum. Thank you teman-teman, 28.000 pada malam hari ini. Nah, tadi ada berapa? 36, sekarang agak turun, gak apa-apa. Jangan lupa gift-giftnya, supaya setan takut. Apalagi kamu berkirim gift dalam nama Yesus. Wah, pasti keren banget. Bercanda ya. Bin, cara hilangkan rasa takut sendiri gimana ya? Tips dan trik. Kamu pegang nama Yesus saja. Nggak ada pelindung yang lebih kokoh dari itu. Atau kalau kamu berdevosi kepada santo-santo tertentu ya, mohon doa, pegang santo-santo itu. Ya, one day untuk orang penakut ini mungkin suatu hari harus memberanikan diri ikut pelayanan pengusiran setan, baik eksorsis maupun deliverance, untuk melihat sendiri betapa kuasa Yesus dengan begitu gagahnya bisa mengatasi segala gangguan kuasa kegelapan. Itu semakin menambah iman kita. Dan pada akhirnya kita tahu, oh ternyata lu cuman malaikat yang udah jatuh toh. Cuman ngeong-ngeong doang. Cuman terbang kayak lebah yang pingin nyengat tapi sengatnya udah patah gitu loh. Nah ya, sebenarnya mereka lemah. Mereka bisa kuat kalau kita kasih media. Kita pegang jimat, kita main jelangkung, kita praktek okultisme. Nah itu kan memang daerahnya mereka. Maka mereka bisa kuat kalau kita mengizinkan mereka masuk ke dalam hidup kita. Gitulah ya intinya. Mimin pernahkah melihat penampakan para malaikat di Misa Kudus? Aduh, pingin banget sebenarnya ya. Pingin banget, bener. Pingin banget. Tapi jangan berkecil hati. Maksudnya, untuk mereka yang kadang-kadang diizinkan Tuhan melihat, itu punya tujuan khusus. Biasanya orang seperti ini di masa depan akan dipakai. Jadi diperteguh dulu sekarang dengan pengalaman spiritual. Begitu. Sementara untuk mereka yang tidak mengalami apapun, bisa jadi jiwamu lebih kuat. Sehingga kamu nggak butuh peneguhan ini dan itu. Berbagai mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah itu yang terjadi dengan dirimu. Gitu. Jadi jangan iri dengan orang yang mengalami ini dan itu, nggak perlu. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan jiwa. Tuhanlah sebaik-baiknya pemelihara. Pingin banget sebenarnya memang ya.
seperti yang dialami para kudus. Nah, itu tujuannya kan untuk bercita kepada kita. Oke Min, kalau iman kita jatuh ke dalam dosa terus, cara ngatasinnya gimana ya supaya takut kita hilang? Banyak orang menjadi takut gara-gara dosa. Nah, ya pertama jangan berbuat dosa. Itu aja. Sering pergi mengaku dosa. Ya. Dan atasi dosa, karena dosa itu tahtanya mereka. Kalau kita punya dosa, bukan dosa yang pada umumnya, maksudnya dosa yang itulah aktivitas kebiasaan berdosa sampai menjadi dosa berat. Atau bahkan dosa berat yang menjadi kebiasaan seperti aborsi atau membunuh orang itu menjadi tahta mereka untuk memakai jiwamu. Mereka bisa dengan mudah merasuki orang-orang seperti ini karena sudah punya media. Tapi untuk mereka yang cuman ya kadang-kadang jatuh ke dalam dosa karena kelemahan fisik atau kelemahan pikiran atau kecapean dan sebagainya, itu hal normal kita alami, nggak perlu takut. Tuhan Maha Pengampun. Apalagi kalau kamu sebulan sekali misalnya pergi ke sakramen pengampunan dosa, no problem ya. Kamu tetap percayalah, Tuhan tetap memberi kuasa kepadamu ketika kamu mohon. Kamu bukan anak tiri Tuhan karena dosa. Enggak ada manusia yang suci kok. Ya, semua orang berdosa dan layak mendapat berkat Tuhan. Kalau mesti nunggu suci dulu baru melayani Tuhan, nggak bakal bisa. Nggak pernah terjadi itu. Nah, ini persis seperti yang ditanyakan just tomato, persis yang sudah kita omongkan tadi ya, itu yang sering kali dialami orang. Merasa nggak layak melayani Tuhan. Gitu. Ya, ingat ketika kamu bertemu sama orang yang butuh bantuan seperti orang yang kerasukan sebagainya, Tuhan tuh lebih memperhatikan jiwa si korban daripada apakah kamu layak atau tidak mendoakan orang itu. Enggak. Tuhan akan dengan senang sekali siapapun yang bisa bantu dia. Terlepas dari temannya layak atau tidak. Enggak. Tuhan terutama bukan memandang itu, dia lebih memandang korban yang perlu bantuan dan belas kasih. Bantu saja. Masalah Tuhan yang melepaskan orang yang terkena aktivitas demonik tersebut itu telah menjadi urusan surga, urusan Tuhan, bukan urusan kita. Tapi niat baikmu, walaupun kita tetap orang berdosa, tetap diperhitungkan Tuhan, menjadi sebuah bantuan bagi temanmu itu. Jadi begitu cara berpikirnya ya. Jangan memandang, aduh aku nggak layak, pasti Tuhan menghakimi aku, sehingga pasti temanku ini kalau aku doakan malah setannya tambah banyak. Jangan pikir seperti itu. Hati Bapa dengan hati kita berbeda cara berpikirnya. Ya. Yang serem itu bukan setan yang bentuknya aneh-aneh ya Min. Sereman yang ada diri kita yang bikin kita berdosa. Ya, karena setan yang ada dalam pikiran itu sejauh tidak tampil secara fisik dan tidak menyakitimu secara fisik, itu sebenarnya tetap hanya sebuah bayang-bayang. Tetapi diri kamu sendiri bisa menjadi setan ketika kamu melakukan dosa, apalagi dosa terhadap sesama. Itu ya. Kalau kejadian sama diri sendiri sama juga ya Min. Ya, sama saja. Kalau kita tahu sumbernya dari dosa kita, ya atasi dosa itu, gitu aja. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, setelah mengalami ini dan itu di rumahnya, terlebih lagi, apalagi dia dan istrinya several times, jadi beberapa kali melihat sosok gelap yang mengancam. Serem gak tuh? Kurang serem apa? Jadi ini sebuah makhluk sudah ya, ini bukan lagi sebuah perasaan atau halu. Ini sosok atau sebuah makhluk. Ternyata rumah tersebut sebelumnya memang pernah digunakan untuk, narkoba dan seks. Dan beberapa orang tewas di sana dalam baku tembak. Nah, ini dia. Jadi ternyata rumah itu belum didamaikan sama Tuhan. Dan itu harus didamaikan dengan misa. Dengan doa terhadap tempat itu, doa pembersihan. Ya. Juga mendoakan mereka yang pernah meninggal di situ. Begitu. Itu penting sekali mendamaikan tempat itu kepada Tuhan. Dan nggak ada yang lebih baik dari misa. Setelah misa
entah besoknya kamu mengadakan persekutuan doa di situ atau kamu doa bersama, enggak masalah, tapi usahakan pernah misa di situ, karena dalam misa kita tahu siapa yang kita persembahkan kepada Allah Bapa, tubuh dan darah putranya sendiri. Ya, itu sebuah persembahan yang tidak pernah bisa ditolak oleh Allah Bapa karena tubuh dan darah putranya sendiri. Itu jadi, dan itu kita makan, kita minum. Apalagi kalau kita mohon supaya kuasa kegelapan di rumah ini disingkirkan. Nah, baik sebenarnya kalau pastornya mengerti hal seperti ini, dia akan mendoakan misa khusus, misa pelepasan misalnya, atau misa pemberkatan. Nah, kemudian rumah-rumah diberkati, gambar-gambar suci diberkati, salib lah, atau patung-patung suci atau rosario atau alat devosi diberkati untuk kemudian dipasang sebagai alat bantu doa di rumah itu. Itu juga baik ya. Justru mungkin kepikiran kasihan setan nih yang mau pindah kemana gitu. Kok malah kasihan sama setannya. Iya. Ya Min, konon wajahku udah kayak setan pas marah. Pas masih remaja dulu sering Min lihat sosok hitam gitu bentuknya kayak manusia. Nah, gitu ya. Tapi sejauh dia nggak mengganggu kamu dan nggak berinteraksi sama kamu, berarti Heo masih dipandang sebagai salah satu aset saja, walaupun belum bisa dimiliki. Tapi kalau one day dia bisa memiliki Heo bisa menjadi salah satu pelayan-pelayan setan yang juga cukup cakep seperti si Mongol dulu. Kalau sampai sosok tersebut pernah mengincar kita, artinya kita berbakat gitu loh intinya. Ya, terserah apakah kamu mau bahagia atau ketakutan. Nggak mengganggu sih Min, cuman kadang mendadak aja ngeliat. Ya udah kamu gangguin aja dia. Dia nggak gangguin kamu gangguin aja dia. Oke, baik. Nah, ini dia. Ketika rumah-rumah dipenuhi setan, biasanya itu akibat dari perilaku berdosa yang pernah dilakukan di dalam gunung tersebut. Seperti yang telah saya catat, kematian yang tidak wajar di suatu tempat seperti aborsi. Tentunya aborsi yang terus-menerus, misalnya tempat itu menjadi tempat aborsi gitu ya. Aborsi kan sebenarnya pembunuhan itu. Merupakan celah yang sangat kuat bagi setan untuk berdiam. Nah, ini dia. Melakukan ritual okultisme. Nah, ini kalau di rumah itu pernah diadakan manggil dukun, acara apa mendukun. Gitu. Terus ngundang roh-roh menjadi mediumisasi, mengundang roh supaya masuk ke dalam tubuh orang tertentu untuk tanya macam-macam, apalagi melakukan praktek sihir di situ, apalagi yang hal-hal yang bisa disebut, atau main jelangkung, main papan wiji dan sebagainya ya. Itu merupakan media atau pintu yang terbuka besar bagi serangan setan. Setelah kejahatan seperti itu, setan bisa mengklaim tempat itu sebagai milik mereka. Iya. Jadi jangan salahkan setannya juga kalau berdiam di tempat itu, karena kamu pernah melakukan hal-hal yang menjadi kerajaan mereka. Kerajaan mereka kan kerajaan dosa, sehingga mereka bisa mengklaim tempat itu sebagai milik mereka dan mereka bisa berdiam di situ, dan mereka bisa mengancam orang yang mencoba untuk mengusir mereka. Nah, ini dia. Ini mesti diperhatikan. Itulah sebabnya setiap rumah-rumah tempat yang kita diami perlu diadakan misa. Kita sih bilangnya misa pendamaian, tapi semua misa juga sebenarnya berlaku untuk pendamaian ya. Untuk romo-romo yang kurang mengerti begini-begini, bilang aja misa pemberkatan rumah gitu ya. Kemudian dalam doa permohonannya atau intensinya untuk untuk membersihkan rumah ini dari kuasa kegelapan gitu, nggak apa-apa, gituin aja, masukkan dalam intensi misa saja. Sebentar kita baca. Berbakat apa sih Min? Berbakat jadi pengikut setan ya? Maksudnya punya bakat jadi anak indigo gitu loh. Ya Min, kayaknya ada keturunan dari nenek saya yang bisa melihat juga. Iya. Itu pernah Min bahasnya di Vitamin tentang karunia preternatural, ketempelan, kerasukan. Ada pembeda-pembedaannya situ, nanti dilihat saja kembali, dicek Viti Mimin ya. Baik. Cuman makin dewasa gini udah sangat jarang melihat bentuk gangguan tersebut, cuman kayak bunyi dan bau. Nah, masih PK juga itu ya.
Ya kamu manfaatkan aja untuk pelayanan. Misalnya one day kamu menjadi psikolog atau psikiater, kamu bisa bantu mendoakan pasien-pasienmu. Ya. Di samping kamu praktekkan ilmumu, kamu juga bisa padukan itu dengan sebuah doa. Kayak idol aja ya Din, bisa pengikut setan tuh perlu bakat. Iya pada kenyataan seperti itu. Ya. Ada orang yang mungkin turunan seperti itu kan. Atau kayak lampu hidup mati sendiri kayak aku cerita hari minggu lalu. Oke. Itu dari Heo. Terus dari siapa ini? Dari namanya susah ya? Bukan susah, lampunya. Layarnya jadi putih, tulisannya putih jadi agak susah dilihat. And in this apa tuh? Climax fog apa sih? Gimana dengan orang yang sudah meninggal datang lewat mimpi minta bantuan penyampaian pesan? Kalau cuman datang sekali dua kali cuek kan nggak apa-apa. Tapi kalau konstan berarti memang dia mungkin memang ingin menyampaikan pesan. Begini, sering mimpi orang-orang meninggal itu sebenarnya sebuah gangguan, sebuah intervensi kuasa kegelapan juga. Dalam tanda petik ya. Namun seandainya memang itu jiwa orang yang memang butuh doa, seperti kita dalam gereja Katolik, ada misa arwah gitu ya, ada doa mendoakan arwah. Nah, seandainya itu ternyata memang jiwa minta doa, kamu doakan aja kalau kamu kenal orang itu. Enggak ada ruginya kok. Enggak ada ruginya mendoakan tersebut, ya. Ya, baik. Terakhir lihat 2 tahun lalu di kos, ada orang lari cepat nembus tembok malam-malam dan teman-teman kos juga pernah diganggu oleh sosok yang sama. Puji Tuhan 2 tahun ini Tuhan jaga dan tidak pernah lihat aneh-aneh, puji Tuhan ya. Min, kenapa ya kita bawanya marah di waktu kerja padahal nggak ada sebab ya? Di waktu kerja ya. Ya kamu intinya begini, untuk urusan spiritual, untuk urusan demonologi itu harus menjadi pilihan terakhir. Kita mesti cek kita dulu, apakah tidur kita kurang cukup sehingga kita cenderung emosi, apakah hal-hal seperti ini dicek. Sampai ketemu hal yang nggak masuk akal, baru boleh beralih ke dunia demonologi atau dunia gaib begitu ya. Begitu ngeceknya. Itulah sebabnya seringkali eksorsis atau deliverance selalu menjadi pilihan terakhir bagi si pasien yang datang kepada kita. Setelah lebih dulu kita arahkan ke psikolog atau kalau sakit ini dan itu ke psikiater, ke dokter dulu gitu. Terus kalau dia sendiri yakin dia kerasukan, biasanya juga kita minta pengakuan dosa dulu gitu. Jadi memang kita harus menggunakan segala prosedur dunia, SOP dunia dulu sebelum pada akhirnya ternyata ini memang sungguh-sungguh ada gangguan baru. Kita lihat apakah misalnya di kantor itu pendirian kantornya sudah menggunakan ritual, mengundang ini, mengundang itu atau menanam ini menanam itu. Nah itu juga bisa menjadi sarana gangguan gitu kan. Atau bahkan mungkin tempat kos kita ada roh yang nempel ikut kita ke kantor, nah misalnya. Ya, itu dia. Jadi mesti banyak dilihat. Tempat kerjaku banyak gitu katanya ya. Tapi menurut aku tidak ya. Bagus juga tempat kerjamu seandainya itu memang memungkinkan, diberkati atau ada misa di situ gitu. Untuk mencegah hal-hal seperti ini ya. Oke, sampai di mana tadi? Nah, akhirnya obatnya adalah the remedy is to exorcise the house. Obatnya adalah mengusir setan dari rumah itu. Pemilik harus bebas menggunakan sakramen. Anggaplah kalau sebelumnya rumah itu dimiliki orang lain dan belum didamaikan dan kamu beli. Jadi pemilik baru ini harus bebas menggunakan sakramen, termasuk salib dan air suci. Begitu. Lalu berdoa rosario dan doa pembebasan. Nah, namun kehadiran iblis yang mengekar kuat mungkin butuh pelayanan seorang imam. Dalam hal ini imam eksorsis. Dan dalam kasus seperti itu, dia akan minta izin untuk menggunakan ritual gereja, dalam hal ini eksorsis ya. Izin kepada uskup tentunya untuk mengeksorsis tempat. Dan dia mungkin juga akan mengadakan misa silih di sana. Nah, pernah dengar istilah misa silih?
reparation. Apa itu he want to say? Message of reparation there. Nah, itu dia. Belum pernah dengar istilah misa silih ya. Sebenarnya setiap misa juga sebenarnya sudah berlaku silih sih, cuman mungkin ini mau menekankan saja. Silih itu, penebusan itu silih. Bersilih. Sifatnya mengganti, menukar, tukar nyawa. Gitulah, silih. Jadi, misa itu sebenarnya sudah tukar nyawa sama kita. Gara-gara Yesus wafat di salib dan kemudian bangkit, kita pun dosa-dosa kita dihapuskan. Karena segala dosa, segala penderitaan, segala penyakit kita telah ditanggung oleh Yesus ketika dia disalib. Nah inilah sebabnya kenapa misa itu sangat kuat untuk mengatasi segala kutuk, untuk mengatasi segala keterikatan dengan kuasa kegelapan, untuk menghancurkan segala perjanjian darah dan iblis, sebab darah Yesus telah mematahkan segala kutuk yang pernah dan mungkin akan pernah dibikin manusia ke depannya. Kita cukup klaim nama Yesus, bahwa kita telah ditebus. Maka tidak ada keterikatan, tidak ada perjanjian darah yang sekuat apapun yang tidak bisa dilepaskan dengan darah itu. Ya, itu dia. Jadi memang sebenarnya misa juga bersifat silih. Kalau kita lihat di seluruh dunia juga selalu ada penumpahan darah ya. Misalnya setiap syukuran untuk hasil panen, sembelih ayam, sembelih babi, itu juga sebenarnya maksudnya apa? Itu silih. Memberi makan kepada dewa ini, dewa itu. Menukar kematian dengan kehidupan. Berlaku silih. Terus kalau kita flashback ke manusia zaman barbar, dia mengorbankan salah satu anaknya atau salah satu penduduknya yang terbaik untuk dewa, disembelih misalnya anak itu. Pengorbanan manusia, nah itu juga berlaku silih. Terus kalau ada bencana alam, terus apa? Oh mungkin ini dewa marah nih, karena kita belum melakukan ini, belum melakukan itu, jadi dicarilah siapa yang melakukan kesalahannya, disembelih untuk menghibur dewa. Seperti ini, penumpahan darah ya. Begitu. Izin keluar live ya Min, ada masalah. Oke Dinda, semoga segala problemnya berhasil diatasi ya. Tuhan Yesus memberkati dan mendampingimu. Min, apakah selamanya tidak boleh menyebut komuni? Maksudnya gimana selamanya? Oh, seorang yang tidak boleh menyebut komuni karena melanggar peraturan gereja, apakah selamanya tidak boleh komuni? Oh enggak, itu biasanya larangan tersebut berlaku sementara. Sejauh belum diperbaiki dia punya kesalahan. Misalnya dia aborsi belum mengaku dosa. Nah itu harus sakramen pengakuan dosa dulu. Kalau dulu bahkan harus pengakuan dosa kepada uskup untuk dosa aborsi atau dosa-dosa tertentu ya. Misalnya dosa pembunuhan atau apapun itu. Nah kalau sekarang ternyata Mimin baca setahun belakang ini atau 2 tahun ya baru kok boleh kok kepada pastor. Gereja sudah memberi sedikit keringanan, bukan pelonggaran, keringanan saja demi memperhatikan kesulitan-kesulitan tertentu untuk orang-orang mungkin di kampung, di pedalaman yang kesulitan bertemu uskupnya gitu ya. Ya. Nah jadi dibereskan dulu masalahnya, baru dia boleh. Atau untuk orang yang mungkin perkawinannya belum dibereskan, belum menikah secara gereja, kemudian dia harus memperbaiki itu, atau kawin rehab apalah namanya itu ya, untuk kemudian dia boleh komuni lagi. Bahkan orang diekskomunikasi oleh gereja pun tetap boleh komuni. Misalnya dia pastor, terus dia melakukan dosa tertentu. Baru-baru ini kalau nggak salah mungkin beberapa hari lalu pernah dengar pastor tertentu yang mengatakan bahwa Paus Fransiskus itu apa sih namanya istilahnya, seperti dalam tanda petik itu tuh ada istilahnya Min lupa, seperti melengsarkan Paus Benedik gitulah. Jadi dia menuduh seperti itu dalam satu khotbahnya. Itu mengalami ekskomunikasi lah. Karena dia lakukan di depan umatnya pada waktu misa. Dia mengatakan seperti itu. Itu dosa sakrilegi juga. Nah, jadi kena ekskomunikasi. Nah, tetap dia boleh menerima komuni, tapi dia misa untuk dirinya sendiri. Orang yang mengalami ekskomunikasi boleh misa untuk dirinya sendiri, nggak boleh untuk orang lain.
Kalau dia pastor. Nah kalau umat yang bukan pastor gimana? Ya udah. Aku dosa, bereskan permasalahan itu. Ya. Salve semua, salve Greg, orang Sarawak. Salam buat teman-teman di Sarawak. Gitu ya, teman-teman semua. Jesus always wins. Yesus selalu menang. But sometimes it takes a bit of perseverance before a place is totally cleansed. Yesus selalu menang. Namun terkadang memang dibutuhkan sedikit ketekunan sebelum tempat itu benar-benar bersih. Bukan berarti Yesus kurang berkuasa, oh tidak. Demi kebaikan si manusia ini, si penghuninya ini, ya kita manusia perlu berproses juga. Gitu ya. Seperti itulah cara Tuhan bekerja. Selalu melibatkan manusia agar bertumbuh juga dalam iman dan dalam perbuatan. Sehingga tidak selalu yang kita alami ini mudah dalam hidup ini ya, karena lewat penderitaan kita bisa bertumbuh dan menjadi sempurna. Kita nggak akan lebih daripada Tuhan Yesus yang mati disalib sebelum kemudian bangkit. Karena hanya lewat penderitaan manusia bisa sempurna. Sehingga jangan heran kalau ada yang butuh waktu sekali berhasil dilepaskan dari kuasa kegelapan. Ada yang butuh waktu mungkin berkali-kali. Itu sudah menjadi urusan Tuhan. Tuhanlah yang paling tahu. Dan itu juga menuntut pemurnian dari diri kita. Ya, jadi semuanya berlaku kebaikan, terutama untuk kita. Bukan karena Tuhan yang kurang kuasa, tapi kitanya yang perlu mengalami ini dan itu dan perlu diperbaiki. Baik, nah ini dia. Oke, thank you yang sudah tap-tap layar, yang sudah like, sudah share, sudah komen-komen. Wah, mantap ya. Apalagi yang sudah kirim gift. Lebih mantap lagi. Demons or ghosts? Setan atau hantu? Nah, ini sempat menjadi pertanyaan dari temanmu. Min, apa sih bedanya setan dengan hantu? Min pikir perbedaan setan atau hantu itu hanya di Indonesia saja begitu ya. Oh, setan begini, hantu begitu. Ternyata sempat disinggung juga di sini. Artinya ya mungkin pada umumnya seperti itulah pandangan manusia tentang setan dan tentang hantu. Kita lihat ya. The Catholic Church has not spoken authoritatively about the existence of ghosts. Gereja Katolik belum berbicara secara otoritatif tentang keberadaan hantu. So, the faithful are welcome to believe in them or not. Nah, jadi memang umat beriman ya dipersilakan aja untuk percaya atau tidak gitu loh. Karena ini bukan dogma, jadi tidak mengikat ya. Percaya atau tidak percaya bukan sebuah dosa. Tetapi hantu dikatakan di sini ya, but ghosts if they exist, jika memang ada, itu different from demons. Tetap berbeda dengan setan. Begini pembedaannya. Hantu seringkali dilaporkan sebagai roh manusia yang telah meninggal. Sementara setan adalah pure spirit, malaikat yang sudah jatuh itu. Nah, jadi dari asalnya sendiri sudah berbeda ya. Konsep ini dipegang dulu. Ini konsep umum orang-orang. Hantu itu roh-roh orang meninggal atau roh gentayangan, begitulah. Sementara setan itu ya pure spirit. Ya setan, ya iblis. Asalnya dari malaikat yang sudah jatuh gitu ya. Apakah lu sebut dia jin, sebut dia kuntilanak, tetap aja setan. Sebut tuyul bogel atau kunti kembar, apalagi kunti merah, tetap aja setan, apapun bentuknya. Di negara manapun bentuk mereka bisa berbeda-beda kan. Mereka menyesuaikan dengan kepercayaan orang. Kalau kamu percaya kunti bentuknya begini ya mereka mewujud seperti itu. Pintar mereka karena mereka pure spirit. Mereka bisa menjadi seperti apa saja. Apalagi untuk setan-setan tingkat tinggi ya. Kayaknya kasta iblis lebih tinggi mungkin dari hantu min. Wak katanya. Iblis itu bosnya setan ya min. Ya biasanya kalau kita sudah menyebutnya sebagai iblis, biasanya itu lebih tinggi. Ya bosnya setan. Ya anggaplah seperti itu. Tapi mereka tetap aja satu tipe ya. Begitu. Iblis itu sudah menyudut kepada petinggi-petinggi mereka lah, begitu ya. Kalau tidak dikatakan yang lebih tinggi atau merujuk Lucifer langsung.
Romo Bayu pernah bilang, Min, setelah meninggal roh itu langsung dihakimi, tidak mungkin bergentayangan. Begitu. Hantu Indonesia banyak yang compang-camping, mungkin gara-gara orang Indo belum negara maju ya, Min. Ya, lucu ya. Jadi hantu sebuah negara itu menentukan status sosialnya ya. Kalau kita melihat di Eropa, hantunya keren-keren pakai jas gitu kan, pakai lipstick, wah merah-merah bibirnya, wajahnya putih, bajunya mantep-mantep. Nah, ini bukan ini loh, maksudnya bukan sekedar sebuah satir atau sebuah lelucon, enggak. Memang seperti itu. Kalau kamu, untuk mereka yang punya karunia bisa melihat, memang begitu. Nah ya, sementara hantu-hantu Indonesia pakaiannya lusuh, si pocong nggak pernah setrika, dia punya pakaian kuntilanak rambutnya nggak pernah disisir, nggak pernah pakai hair gel, terus apalagi pakaiannya kusut masai, nggak pernah disentuh oleh rinso, ya putihnya pun putih burem gitu kan, berdarah-darah pula, kotor-kotor pula gitu kan, terus tuyul udah bogel gitu kan, terus kadang pakai celana kadang enggak. Ya, jadi mereka menyesuaikan dengan ini, ya, dengan kepercayaan kita, mereka akan wujud seperti itu. Pinter mereka ya, jadi jangan mau tertipu. Ya namanya setan, setan aja gitu, apapun namamu. Terus tentang hantu ini yang dikatakan Romo Bayu, hantu Indonesia belum ketika manusia hantu gentengan itu enggak ada. Beginilah teologi Katolik mengajarkan, hantu gentengan itu memang enggak ada. Karena ketika ini pengajaran gereja Katolik ya, ketika manusia meninggal, dia akan mengalami dua pengadilan. Pengadilan pertama, pengadilan pribadi. Saat itu juga kamu langsung tentukan apakah neraka atau surga. Nah, tentang api penyucian adalah sebuah proses saja sebelum masuk surga. Itu bukan tempat. Nah, terus apalagi? Min mau bilang apa ya? Terus, oh iya, pengadilan yang kedua adalah nanti di akhir zaman. Di akhir zaman ketika kambing sama domba dipisah. Malaikat juga langsung dibereskan juga pada saat itu. Setan-setan pun dibereskan untuk terakhir kalinya. Dan itu nggak mengubah apapun setelah dengan apa yang dialami oleh pengadilan pribadi. Jadi kalau kau masuk surga, di sana juga nanti tetap surga, tapi mengambil tubuh kemuliaan, gitu loh. Jadi kita akan mendapat langit baru, bumi baru, atau Yerusalem baru. Begitu. Jadi kita hidup dengan tubuh dan roh yang sudah dimuliakan. Begitu ya, intinya begitu. Setelah pengadilan yang kedua. Dan semuanya mengalami pengadilan, seluruh alam semesta, termasuk setan-setan dan iblis-iblis ini. Gitu. Itu ajaran Katolik. Sehingga jiwa gentoyangan tempatnya di mana? Gitu kan, jadi pertanyaannya. Nah, tapi memang ini termasuk daerah abu-abu, ini hanya sebuah teologi ya. Karena dalam beberapa pengalaman para eksorsis juga, seringkali juga jiwa-jiwa yang muncul itu minta doa. Minta doa. Kadang mereka bisa merasuk juga. Mimin pernah bertemu jiwa seperti ini, ya. Tapi anggaplah ini sebuah pengalaman pribadi, jadi subjektif ya. Atau pendapat teologi. Mimin pernah bersama tim pernah juga kita ngusir beberapa roh dalam diri anak itu. Tiba-tiba salah satu roh yang justru minta doa. Mimin tanya, kenapa kamu masuk di sini? Ngikut katanya, karena yang lain-lain udah masuk, jadi ngikut, pingin nitip pesan, ngikut dia. Ditanya matinya kenapa, dia sebut gitu ya. Kita usir dalam nama Yesus nggak bisa, justru minta doa. Nah ini juga jadi tanda tanya. Begitu ya. Udah kita biarkan saja hal-hal yang tidak kita mengerti ini. Di mana para eksorsis sendiri pun terpecah dua akhirnya pendapatnya. Ada katanya jiwa yang seperti ini yang butuh doa. Gitu. Sementara yang satu tetap berbohong pada teologi Katolik, nggak ada yang gentayangan gitu. Gitu. Nah, atasnya gimana? Ya udah kita doain aja. Gitu ya. Atau mungkin ada juga orang-orang seperti itu sebelum naik ke surga atau neraka, mereka butuh waktu beberapa hari dulu di dunia. Mungkin apakah seperti itu? Nah, kita juga nggak pernah tahu. Ya sudah. Nah akhirnya tempat yang abu-abu ini yang menjadi sebuah pangsa pasar bagi youtuber-youtuber begitu ya, untuk mengembangkan teori mereka sendiri. Oke, baik. Min, solusi untuk kerabat saya yang apa ini? Yang asal hidup sampai tidak mau mandi dan berdoa, maksudnya gini. Oh, kamu punya kerabat yang
nggak mau mandi, dia nggak mau berdoa, pokoknya asal hidup doang. Dan negatif vibe terus. Itu temanmu bisa jadi mengalami sesuatu loh itu. Mungkin dia ketempelan, atau dia mungkin suka ngikutin ritual ini itu. Apakah di TikTok, apakah di YouTube, atau mungkin ikut kelompok tertentu. Olah kanuragan kayak tenaga dalam kayak dan sebagainya. Coba kamu selidiki. Untuk orang seperti itu kayaknya itu ada sesuatu itu. Karena nggak normal jalan seperti itu ya. Kamu doakan sebentar dari jauh sebelum kamu selidiki. Mohon Tuhan ungkapkan apa yang sedang terjadi supaya bisa dibereskan. Ya dibantu temannya, kasihan juga. Doakan terus. Min arwah itu hantu. Nah, yang dimasukkan di sini memang arwah itu hantu ya. Begitu. Ya itu juga bisa masalah psikolog juga kata Heo. Nah itu juga mesti dilihat ya. Bisa jadi. Ingat masalah gangguan itu selalu menjadi pilihan terakhir. Dicek dulu secara psikologinya dan sebagainya. Bisa jadi dia juga luka batin berat. Oke baik, kita lanjutkan. Jadi memang kalau bertanya kepada memang seperti itu memang kalau tidak bertemu sendiri memang agak susah untuk diagnosanya. Tapi kita punya prosedur yang seperti itu, coba dilewati saja, diikutin saja di jalan yang teraman ya. Sebentar, Mimin cas dulu sesuatunya. Nah, kita cas HP. Oke. Thank you yang udah like, yang udah share, yang udah kirim-kirim gift. Nah, terima kasih ya. Mimin juga kaget malam ini bisa sampai 30, 27. Mantep. Biasanya cuma 1-2 orang saja. Aduh sedih deh. Oke, baik. Nah ini dia. Ghosts and demons act differently. Hantu dan setan itu bertindak berbeda. Hantu berusaha menarik perhatian orang karena mereka membutuhkan doa. Nah ini ya, sejauh hantu itu dipandang roh gentayangannya. Untuk pergi ke tempat peristirahatan terakhir mereka. Tapi setan hanya keluar untuk mengontrol, meneror, dan menghancurkan. Nah ini bedanya sudah jelas. Jadi hantu itu nggak punya energi sebesar itu untuk mengganggu orang. Jadi misalnya lu dapat penampakan misalnya ada tetanggamu yang kemudian jadi hantu dan balas dendam. Bisa menteror desa. Sebenarnya itu bukan hantu, itu udah pasti setan. Hantu nggak punya energi sebesar itu. Untuk menyakiti orang lain, untuk memindahkan barang, misalnya begitu. Itu sudah sosok atau makhluk. Intinya begitulah ya. Mereka hanya bisa minta doa itu pun atas izin Tuhan. Sehingga Mimin mengembangkan teori sendiri. Bisa jadi ini adalah jiwa-jiwa di api penyucian yang, karena api penyucian bukan tempat sebenarnya, tapi sebuah keadaan, sebuah proses menuju surga, di mana dia butuh doa. Nah bisa jadi jiwa-jiwa di api penyucian ini yang atas izin Tuhan datang minta doa atau titip pesan ya, begitu. Bisa jadi, tapi ya begitulah, 50-50 saja. Jadi salah satu tanda adanya setan di suatu tempat adalah mereka melakukan hal-hal yang merusak. Nah seperti memecahkan benda, menyerang orang gitu. Hantu memanipulasi objek dan semacamnya untuk mendapatkan perhatian orang. Meskipun orang secara alami mungkin jadi ketakutan, misalnya begitu. Jangankan hantu, malaikat aja kalau nampakan diri kepada kita, pasti kita ketakutan. Jadi jangan heran kalau kita lihat di perjanjian lama, bahkan perjanjian baru ya, ketika malaikat menampakkan diri kepada orang yang ditampakinnya, dia selalu mengatakan apa? Kata-kata pertamanya, jangan takut. Nah gitu dia, jangan takut, jangan takut. Ya, karena realitas ilahi atau realitas surgawi berhadapan dengan realitas fisik. Realitas di luar ruang dan waktu berhadapan dengan realitas yang sangat terbatas di dalam ruang dan waktu. Itu sebuah apa sih namanya? Sebuah ambience, sebuah atmosfer, sebuah dimensi yang sebenarnya nggak bisa ketemu gitu loh. Dan kalaupun mereka pada akhirnya menampakkan diri kepada kita, mereka pasti sudah menurunkan pikselnya, menurunkan kualitinya sedemikian rupa sehingga bisa dicerap oleh indera kita. Ngerti nggak maksudnya? Gitulah ya.
Nah, kita secara alami akan ketakutan, sehingga dia mengatakan jangan takut, jangan takut. Untuk beberapa orang yang kesaksiannya bisa dipercaya, nah kalau kesaksiannya bisa dipercaya pasti ini sudah mengarah ke Santo Santaya. Dia mengatakan, ketika Tuhan membawa saya ke surga, saya melihat ada warna-warna yang gak ada di bumi. Nah itu menjelaskannya gimana? Di situ saja, nggak bisa dijelasin. Ayo, di bumi ada berapa warna sih? Kalau kita berdoa, apakah hantu gentengan itu akan kepanasan? Kalau dia hantu yang butuh doa, nggak akan. Malah dia minta doa memang beneran. Nah kalau setan, justru kalau kita berdoa dia kepanasan. Ini pernah, maksudnya bukan sekedar apa kata orang, nggak, Mimin alami sendiri. Aku Imin sebulan namanya Sri, dia ngaku namanya Sri. Dia minta doa. Terus waktu itu doakan ya, coba kita doakan. Kita katakan kalau kami doakan kamu langsung pergi ya. Iya katanya. Kami doakan langsung pergi. Nggak ada tanda dia kesakitan atau gimana, nggak ada sama sekali. Begitu. Ini salah satu yang pernah Mimin alami. Mungkin pengalaman para deliver atau doa pengusiran setan atau bahkan para eksorsis yang lain bisa berbeda-beda ya. Oke. Terus lanjut, Heo, api penyucian itu proses pemurnian sebelum masuk surga. Ya guys, bukan tempat antara surga dan neraka. Ya, mantap. Karena ternyata malaikat nggak kayak cupid di film-film ya, Min. Kayak tinggi tapi nggak bisa lihat jelas. Salve. Bang, kalau Katolik percaya orang mati jadi setan nggak? Enggak. Itu bukan kepercayaan orang Katolik ya. Orang meninggal jadi pure spirit lah, jadi roh gitu aja. Yang kemudian akan tentukan tempatnya oleh Tuhan, apakah di surga atau di neraka. Sebenarnya sih bukan Tuhan sih menentukan, kita sendiri sih dengan kelakuan kita ya. Mau tak mau makhluk-makhluk yang menyebut kita tuh mengarahkan kita kemana sesuai dengan perbuatan kita. Kalau ternyata banyak baiknya ya yang nyebut kita malaikat, banyak buruknya yang nyebut kita ya begitulah. Pamit Amin, mau istirahat, see you kawan. Ya, thank you ya, berkah dalam, God bless you. Ya, benar kata Heo. Antara manusia dan setan udah berbeda entity ya. Berbeda dari asal ciptaan. Kita adalah manusia, sementara mereka adalah malaikat yang telah jatuh. Jadi kita nggak bisa jadi setan, setan nggak bisa jadi kita. Tapi manusia bisa memiliki sifat seperti setan, sehingga dikatakan setan itu bisa. Oke, kita lanjut. Jam berapa sekarang? Oke, setengah jam lagi kita stop ya. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Mumpung kita semua masih sehat dan bisa hadir pada malam hari ini. Nah ini dia. When people claim to have ghosts in their houses, they are often mistaken. Ketika orang mengaku ada hantu di rumah mereka, mereka seringkali keliru dan pada kenyataannya itu bukan hantu, memang setan. Begitulah. Misalnya mereka melihat seperti roh bapaknya, roh emaknya, roh adiknya gitu. Mereka mengatakan itu hantu, hantu nenekku lah, hantu apa ya. Pada kenyataannya mereka itu setan yang nyamar. Setan terkadang akan pura-pura untuk menjadi hantu yang ramah, gitu ya. Friendly ghost, hantu yang friendly, yang ramah. Untuk mengembangkan hubungan dengan keluarga dan menyusup ke dalam kehidupan mereka. Nah ini seperti yang kita ketemui di YouTuber tertentu ya, yang punya teman setan. Inilah yang terjadi. Mereka berusaha mengatakan kepada dunia setan itu baik. Nah jadi tujuan setan tercapai. Setan terekspos dengan baik lewat mereka. Mereka berpikir mereka lah yang kasihan sama setan. Setan perlu dimanusiakan. Setan perlu dipahami dengan baik. Nah akhirnya mereka dipakai setan sebagai alat setan untuk mempromosikan diri. Bahwa setan itu baik, setan itu cute, jadikan teman. Akhirnya kamu pun ingin bisa melihat setan. Akhirnya kamu ikut ilmu sihir, ikut ilmu hitam. Dan mengundang setan masuk ke kamarmu. Melihara boneka arwah kayak ini kayak itu kayak. Nah langkah selanjutnya tinggal mereka kontrol. Kamu lihat orang seperti itu pasti kerasukan, bisa jadi medium dengan mudah ya. Terus tubuhnya seringkali dipakai setan untuk ini dan untuk itu.
Mereka sendiri nggak sanggup mengusirnya. Karena mereka nggak punya kuasa untuk itu. Mereka kan temannya setan. Setan nggak bisa bentrok sama mereka. Rohnya sama sudah. Frekuensinya sama, maksudnya begitu. Berbeda sama tim pengusiran setan. Kadang-kadang orang kerasukannya nggak berani masuk rumah. Itu yang beberapa kali kita alami. Ada juga cerita ketika dulu ya, mungkin cerita ini sering Mimin katakan berulang-ulang ya. Yang sering ikut live Mimin dulu pernah ada 20 anak mudika datang ke rumah doa kita ini. Oleh pastor parokinya, kamu belajar ini katanya. Kamu belajar firman sama nenek itu katanya yang ada di tim kita, atau belajar musik sama om itu katanya gitu kan yang ada di tim kita. Datanglah mereka ke rumah mudika ini. Ayo kita nyanyi sama-sama, kita puji-pujian. Cuma nyanyi lagu kayak dalam nama Yesus, dengar dia panggil nama saya dari terbit matahari, treng, tiba-tiba satu cewek tegang. Memandang kanan, memandang kiri. Terus cewek sebelahnya noleh ke dia juga, mata ketemu mata, treng, kerasukan juga. Sudah 2. Cewek kedua memandang cewek ketiga juga memandang dia, treng, kerasukan. 3, 4, 5, 6, 7, akhirnya 7 orang. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Rumah itu menjadi ribut sekali, riuh dengan orang teriak-teriak, orang yang menangis, orang yang memberontak. Kamu bisa bayangin. Jadi kita mesti telepon teman-teman. Anak mudika loh ini. Kita nggak nyangka kan? Gitu. 7 orang kerasukan akhirnya. Nah, kamu tahu apa yang dikatakan setan-setan itu ketika mereka masuk ke tubuh cewek ini? Cewek-cewek itu kebetulan 7. Mereka mengatakan gini, tuh kan saya sudah bilang jangan ke sini, ini rumah pembunuh. Iya betul, rumah ini akan memisahkan kita. Ayo kita lari. Kamu yang salah, kamu tetap ngotot bawa kita ke sini. Coba mereka kayak seperti rapat gitu. Saling menyalahkan. Ini rumah pembunuh, mereka jahat. Kita dibilang pembunuh dan kita dibilang jahat. Karena akan memisahkan mereka. Karena mereka ternyata, selidik punya selidik, yang satu bapaknya atau kakeknya pesugihan untuk kekayaan, yang satu memang nyimpan susuk untuk kecantikan, yang satu lagi karena sakit hati pacarnya ngirim santet ke dia, yang satu lagi memang nyimpan jimat. Jadi nggak ada yang beres 7 orang nih. Pasti punya media sehingga bisa dikerjain oleh roh jahat. Lama sekali kita doakan kepada akhirnya berhasil. Nah, kamu tahu apa yang terjadi? Buah-buah dari situ. Buah-buah dari situ mereka semakin beriman, mereka sembuh. Salah satu dari mereka ada yang jadi pastor. Maksudnya di antara 20 anak itu yang 7 kerasukan, yang nggak kerasukan itu ada satu anak laki yang jadi pastor bahkan. Dia melihat kuasa Tuhan di situ. Nah, kita kan pernah bicara tentang itu kemarin ya, tentang bahwa kasus orang kerasukan tuh jangan dilihat serem-seremnya aja seperti yang tampilkan di film. Enggak, banyak rahmat dari situ. Rahmat peneguhan, rahmat penguatan, betapa Tuhan dahsyat luar biasa. Setan ternyata tidak ada apa-apa yang di bawah kaki Tuhan. Nah, untuk mereka yang bisa melihat ini, semakin teguhkan imannya, malah jadi pastor, malah jadi biarawan. Gitu loh maksud Mimin. Iya, oke, kita baca dulu. Kita baca tulisan kalian apa ini. Jadi setan itu mengambil rupa manusia ke bang. Iya, mereka sering copy-copy. Bahkan Mimin pernah di-copy. Mimin ceritanya Mimin tinggal di rumah angker itu ya. Satu hari Mimin pergi. Jam 9 pagi waktu itu. Mimin kasih instruksi kepada karyawan Mimin. Tolong ya ini dibereskan ini, coba dicek ini itu. Nah sekarang saya masih di luar, saya ada urusan. Nggak lama tiba-tiba dia balas. Pak, benarkah Bapak masih, dia panggilnya Koko ya? Kok, benarkah Koko sudah keluar? Benar, kenapa? Nah terus yang turun dari tangga dan ngambil minuman di situ itu siapa? Langsung dia kabur. 3 hari kemudian baru berani balik kantor. Itu ya. Oke, itu memang waktu itu rumah angker. Iya betul jawab Heyo. Mereka bisa menyerupai kita, bahkan bisa menyamar sebagai malaikat. Iya. Makanya penting untuk menguji segala macam roh. Yes. Berdasarkan pengalaman pribadi mereka ada dan memang harus diuji. Nah mengujinya cuma butuh doa. Yang penting kita, kayaknya mereka duluan kan Min, kalau nyerang mereka duluan, lu yang salah. Ya. Intinya kita jangan menantang juga. Misalnya tiba-tiba karena kamu sangat beriman, udah mendengarkan begitu banyak, mendapatkan banyak hal dari Mimin Komsa gitu kan, sudah mendengar ini dan itu, sudah nonton semua videonya. Wah, kemudian kamu begitu pede, kamu akhirnya nyerang setan sampai ke kuburan. Nah, itu juga nggak benar ya. Ya kalau dia ganggu kita baru kita hajar gitu aja.
Bang, hantu, setan, iblis apakah memang bisa melukai manusia seperti santet? Bisa. Pada kenyataannya ternyata bisa. Itu namanya kerasukan tingkat opresif sampai kepada serangan fisik seperti cakaran, bahkan menyerang jantung, menyerang organ tubuh tertentu bisa. Nah, tetapi juga orang yang bisa diserang pasti punya media juga gitu loh. Enggak sembarang orang juga dia bisa serang. Ya. Misalnya ada dukun mau santet pastor, enggak tembus-tembus juga. Gitu. Walaupun dia sudah memiliki rambut pastornya, baju pastor, enggak bisa tembus juga. Gitu ya. Nah, kalau tembus ya kena ke fisik, beneran. Salah masuk tempat ya, malah masuk ketemu melihat Tuhan. Iya. Iya, bisa. Saya juga pernah di kopi, Teman teman lihat saya lari tengah malam tanpa busana, padahal di kamar aja. Oh, nggak ada tambahan busana, cuma tambahan mimin. Iya, bisa. Ya. Nyebelin ya, suka apa kopi-kopi kita gitu kan. Tanpa izin ya, itu nyebelin banget sih memang. Di kontrakan tua itu kejadiannya, Min, ya. Min, apakah setan itu memang bisa dilihat secara mata terbuka? Ya bisa, mata tutup, mata terbuka bisa lihat. Kalau memang orang tersebut apakah ketempelan atau punya karunia preternatural atau memang apa ya maksudnya, memang umatnya dia, maksudnya gereja setan misalnya begitulah. Ya bisa. Media yang dimaksud apa, Min? Media itu maksudnya jimat ya berhala, ya okultisme, kejahatan atau dosa yang berulang-ulang itu menjadi media bagi mereka. Media itu maksud pintu masuk bagi mereka untuk intervensi dalam hidupmu. Gitu ya, itu artinya media. Alat penghubung, begitulah. Sering pergi ke dukun itu juga media. Sering main jalangkung itu juga media. Ramal-ramalan, nah, ya, itu juga bisa menjadi media. Jadi hal itu harus dihindarkan. Hati-hati ya. Di satu sisi kita nggak perlu takut, cuman waspada saja. Ingat kita anak-anak Tuhan, mereka lah yang harusnya takut sama kita, bukan kita takut dengan kegelapan. Gelapnya yang harusnya takut kepada terang, ya. Jangan kebalik. Oke, sampai di mana? Nah, dikatakan di sini only after, hanya setelah mereka memantapkan diri mereka dengan kuat, barulah menjadi jelas bahwa mereka adalah setan dan karenanya jauh lebih sulit untuk diusir, maksudnya begitu. Jadi jangan heran YouTuber tertentu yang punya teman sama setan nggak pernah bisa ngusir setan itu, nggak punya kuasa mereka di situ. Mereka sebenarnya juga tersiksa dan ingin lepas, mungkin nggak dikatakan kepada kita, ya. Jadi jangan percaya ya, segala keterangan apapun dari setan itu bohong semua itu. Misalnya mereka tanya jawab dengan setan, menanyakan sejarah ini sejarah itu, bisa dibelokkan semua. Oke. If you believe, jika Anda yakin Anda ada hantu di rumahmu, maksudnya begitu, maka doa untuk orang mati harus dilakukan ya, maksudnya misa arwah ya. Kalau itu sungguh-sungguh hantu menurutmu dan ngasih pesan, misalnya minta doa ya, lakukan misa arwah. Mengadakan misa untuk jiwa-jiwa yang telah meninggal adalah hal yang paling manjur, ya ini benar sekali. Dalam kasus hantu yang intens, sebaiknya seorang imam dapat mengadakan satu atau lebih misa di ruangan di rumah yang menjadi pusat masalah. Oke. When demons are present, prayers of deliverance and exorcism are needed. Ketika setan memang ada dan ternyata memang present di tempat tersebut, maksudnya bukan hantu ya, tapi setan. Kalau hantu kan misa arwah. Kalau setan bagaimana? Doa pembebasan dan pengusiran setan perlu dilakukan. Ya tentu juga dengan misa juga. It's okay. Doa dan misa, nah kan barusan dikatakan doa dan misa silih untuk kejahatan atau misa silih tadi ya, yang apa? Dosa,
prayer message of repression for the evil that invited the... Oh, maksudnya doa dan misa silih untuk kejahatan yang telah diundang, sehingga menghadirkan setan ke tempat itu juga bisa membantu. Jadi maksudnya mungkin pemilik sebelumnya punya ritual, nyimpan sesuatu di rumah itu dibersihkan dengan misa dan doa. Pelepasan tadi maksudnya begitu. Oke. Berikutnya, di tengah serangan iblis. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Greg. Min, sebelum pelayanan atau deliverance, apakah Min perlu berpuasa dari makan? Nah, itu bagus sekali. Tim kita menyadari ini adalah sebuah profesi. Seminggu misalnya hari tentukan sendiri, Senin atau Kamis puasa. Puasa juga ditentukan sendiri. Misalnya sampai jam berapa tidak menyentuh makanan tertentu. Atau mungkin ingin puasa seharian, atau cuman puasa mutih, makan nasi putih saja. Itu bisa ditentukan sendiri. Dan juga rutin mengaku dosa ya. Itu harus. Supaya kita siap tidak siap bisa mengatasi. Karena kadang-kadang kita nggak pernah tahu kapan tiba-tiba orang telepon, butuh doa datang. Coba kalau kita nggak siap. Begitulah ya. Jadi memang makin kamu, maksudnya begini, untuk mereka yang mungkin nggak sempat puasa juga, tapi bahwa dia hidup dengan baik, tetap bisa menjadi tim. Ya, misalnya dia kena emah, nggak kuat puasa, nggak apa-apa. Tuhan bisa melihat dari niatnya dan hidup doanya juga. Ya, intinya begitu. Jangan, untuk orang seperti ini yang memelihara hidup dengan baik, jangan berpikir tidak siap, maksudnya begitu. Ketika ada orang minta doa, aduh aku belum puasa nih, gitu, dia ketakutan. Atau ketika misalnya dia lagi mendoakan orang kerasukan pada sesi deliverance tersebut, tiba-tiba salib di kalungnya ditarik setan, jatuh, terus tiba-tiba dia ketakutan, aduh salibku jatuh, aku nggak kuat lagi nih. Nah, ini pernah terjadi nih, ini pernah terjadi. Bahkan Mimin pada waktu itu mendoakan bersama timnya, ada salah satu frater pada waktu itu ikut. Nah, setannya itu ambil salibnya frater itu, ditarik, plung, jatuh. Fraternya nampak ketakutan. Setannya bilang apa? Tuh kan kamu takut kan? Coba. Jadi ini bisa menjadi senjata bagi mereka juga. Skrupel atau ketakutan kecil seperti ini untuk menyerang balik kita. Untuk membuat kita menyalahkan diri sendiri. Ya begitu. Nah, apalagi untuk mereka yang rutin berpuasa, rutin mengaku dosa, pasti kuasanya lebih mantap gitu. Intinya jangan pernah merasa tidak siap untuk membantu orang. Ya. Karena orang kerasukan itu harus kita pandang bukan sebagai adu kekuatan, enggak. Kita pandang sebagai dia yang butuh bantuan datang loh. Gitu cara memandangnya, bukan wah ini ada orang kerasukan lagi, aku akan tunjukkan kepada dunia nama Yesus sungguh berkuasa, nama Yesus melebihi segala nama-nama, segala dewa-dewa kafir. Aku mau siarkan kepada dunia, aku peluk, aku foto videoin, kirim, lihat tuh Yesus begini begitu. Atau pandangan ekstrim lagi, aduh aku nggak layak, aku takut, aduh aku orang berdosa, gimana ini gimana, terus kalau setan nyerang aku, setan masuk aku gimana? Pikiran-pikiran seperti ini ya, itu dia, kita harus menggeser pikiran itu. Pandangan kita tujukan kepada korban yang butuh bantuan. Dia lebih layak, lebih perlu untuk ditolong daripada kita melihat diri kita seperti apa. Karena Tuhan pun pasti rindu orang ini dilepaskan. Nah, sehingga Tuhan bisa pakai alat lain nggak sempurna seperti kita. Apakah kita siap atau tidak? Ya, disposisi batin itu penting sekali. Itu maksud Mimin. Min, sebelum pelayan, udah tadi ya. Cara bedain hantu gentayangan sama setan itu bagaimana ya Min? Apakah hantu itu pasti masih berbentuk manusia? Kalau hantu biasanya bentuknya selalu manusia karena mereka asalnya dari manusia atau mereka arwah. Ya, bukan biasanya lagi memang selalu begitu. Nah, kalau setan tuh nggak jelas. Mereka pure spirit, bisa menyerupai apa saja. Cara bedainnya nggak usah repot-repot, kasih air suci aja, siramin atau tangking dalam nama Yesus. Kalau dia kabur udah pasti setan. Kalau dia justru datang mendekat minta bantuan doa, nah itu sesuatu yang lain ya. Min kenal Mongol Stress, ya tahu ketika baca ceritanya ya. Dia kalau mengajarkan tentang kerja setan boleh kamu dengar, tapi kalau ajaran teologi jangan, itu bukan bidang dia. Dia hanya berbicara secara subjektif, bukan dari ilmunya.
Dia nggak ada pembelajaran tentang demonologi, angelologi, semua bicara dari pengalamannya saja, yang tentu sangat subjektif dan terbatas. Tentu berbeda dengan seorang akademisi ya. Maksud Mimin begitu. Sama seperti Christian Prince, kalau dia ngajari tentang agama lain yang dulu sempat dia pegang dan dia kuasai itu, nggak apa-apa kamu dengerin. Sorry ini mau batuk terus. Tapi kalau dia ngajarin teologi atau ngajarin ini, jangan didengarin. Itu bukan bidang dia. Pandai-pandailah memilah-milah ini. Seperti artisnya, kamu kagumi dengan talentanya, kemampuan dia bernyanyi, kemampuan dia berakting, atau dia cantik sekali, dia ganteng sekali. Boleh kamu kagumi. Tapi kalau dia mengajarin sesuatu, misalnya apa sih? Teologi bahkan, agama. Jangan, tuh kan lihat, si Lucinta Luna aja ngajar kayak gitu. Kita harus percaya. Coba, ngapain? Harus pandai memilah-milah dan membedakan antara yang mana hiburan, yang mana sebuah pembelajaran ya. Maksud Mimin begitu. Oke, terakhir akan kita bahas di tengah serangan iblis. Jadi hantu bukan setan ya, Min? Bukan. Oh, katanya si Mongol ini maksudnya ya, sudah lepas dari jeratan satanisme, tapi dia masih punya satu iblis yang nggak bisa lepas. Dan masih apa itu? Min, apakah mungkin jiwa yang di Hades itu bisa connect dengan manusia di dunia? Hades maksudnya bagaimana? Apakah setan ya? Kalau yang di Hades nggak ada hubungan lagi sama kita. Tapi yang di api penyucian masih bisa. Tapi pun itu atas izin Tuhan, seandainya misalnya memang minta doa. Begitulah. Intinya begitulah ya. Oke, kita lanjutkan ini. Setan sekarang telah melancarkan serangan habis-habisan terhadap Jason. Nah, kasus Jason ini pernah kita lihat di entry 42. Oke, kita ingat sedikit lah. Kita lanjutin ya nanti. Mereka berkirim teks manipulatif, tentunya teror ya, dan sebuah tuduhan ya. Jadi Jason ini korban kerasukan setan juga. Seorang teman masuk ke kamar Jason dan melihat teleponnya duduk menghadap ke atas. Wow. Dan itunya keyboardnya mengetik dengan sendirinya. Wow. Jadi setan-setan itu sangat menyiksanya. Setiap malam membakar salib ke tubuhnya. Jadi setan itu, ini kasus Jason ya, yang pernah ikut live Mimin beberapa minggu lalu mungkin udah tahu ceritanya. Jadi dia suatu hari terbangun dengan ada tanda salib terbalik di punggungnya, terbakar. Begitu. Ya tentunya karena dia dulu juga okultis juga gitu loh. Jadi begitu dia menyesali dan tahu segala kesalahannya dan bertobat, ternyata nggak dilepaskan begitu saja. Karena ternyata dia aset yang sangat berharga juga gitu. Nah waktu itu setiap malam salib, intinya tato salib lah tercipta di tubuhnya. Jadi itu ada luka bakar gitu dan masih banyak lagi. Mereka memasuki kepalanya dan bahkan keluarganya. Mengobarkan frustasi, kemarahan, dan putus asa. Nah ini, tentu kalau setan bisa melakukan ini ke Jason sampai keluarga, berarti ada media di rumah itu. Dan mungkin hubungan mereka pernah akrab dulunya. Jadi setan bisa klaim, Jason milik saya, keluarga Jason milik saya, begitulah ya. Iya, kalau lari berarti setan, itu sudah pasti. Tidak ada setan yang bisa bertahan dalam nama Yesus. Enakan kita tinggal sebut nama Yesus loh. Tapi tentunya kamu mesti percaya akan kuasanya ya, bukan hanya sekedar Yesus terus kamu kabur malahan kamu yang kabur. Ya percuma dong gitu. Nah, dalam teks tersebut setan terus menyombongkan diri. Nah, jadi ini untuk bertanya ya, bagaimana cara setan kirim WA, bagaimana cara setan kirim teks, kok bisa ya gitu ya? Pertama, bisa jadi dia lewat orang yang kerasukan atau lewat salah satu alatnya. Kedua, ini lihat kasus ini. Seorang teman Jason masuk kamar Jason melihat teleponnya kayak apa? Membuka sendiri, kemudian ketik jalan sendiri. Gitu ya. Ternyata bisa seperti ini. Tentu ini terjadi karena setan
punya kuasa terhadap rumah itu, punya kuasa terhadap Jason. Maksudnya Jason dan keluarganya sudah punya media di mana memberi kuasa kepada setan untuk melakukan ini dan begitu. Gitu. Dalam teks setan terus menyembuhkan diri, dia milik kita. Kamu akan bosan ini dan menyerah. Jadi setannya ini ngeteks, berkirim kepada si pengusir setan ya, kepada Father Rosset ini. Dia milik kamu, kamu jangan ganggunya. Pasti kamu akan bosan dan pada akhirnya menyerah gitu. Kami akan menyeretnya ke neraka gitu kata setannya. Kamu tidak akan pernah mengalahkan kami. Ya, kata-kata seperti ini sering ditemuin dari mulut orang kerasukan. Sering. Kata-kata mereka begini-begini aja. Saya lebih kuat dari kamu bangsat, kamu pembunuh gitu. Kata-kata mereka. Ekstrim semua. Jangan pisahkan kami, kalau kamu pisahkan kami, anak ini pasti mati. Akulah pelindungnya gitu. Setan ngomongnya gitu tuh. Ya, tetapi jika Anda mendengarkan dengan seksama, ya, dikatakan di sini, but if you listen closely, you will hear that it is really the demons who are despairing. Tapi jika Anda mendengarkan dengan seksama, kalau kamu teliti, kamu sebenarnya tahu setanlah yang sebenarnya sedang putus asa. Mereka takut untuk menyerah, mereka takut dikalahkan. Jadi mesti bersikeras bahwa Jason adalah milik mereka. Karena mereka tahu nanti sebentar lagi mereka akan kehilangan si Jason ini gitu loh. Setan sebenarnya sangat takut kok dengan doa pengusiran setan ya. Karena tahu dia pasti akan dikalahkan. Apalagi ketemu, siapa sih pengusir setan yang setan tahu? Oh itu Pastor Jerosity. Atau itu admin Komsa, atau itu Komsa. Nah, dia akan berjuang habis-habisan. Gitu kan. Oh yang ngusirnya ternyata si Dinda katanya. Dinda katanya. Boleh nih kita main-main. Katanya. Harus gituin. Pernah terjadi. Ketika dalam sesi pengusiran ya, terus pada waktu itu sebutlah si A ini salah satu keluarga korban ini kenal sama salah satu tim pengusir setan dari tim kita. Terus dia menyebut gini, hai setan, rasain lu, kami mengundang titik-titik, disebutlah salah satu nama kita datang. Setan tuh bilang apa? Saya kenal kok dia, tapi dengan ketakutan. Orang tuanya ini kan katanya, lahir di sini kan, tahu loh setan. Kemudian kita semua kan tentu kaget. Terus waktu orang itu datang, satu tim kita doa bersama dan udah terjadi pengusiran, semua sudah selesai. Kita tanya benar nggak? Benar loh. Tahu dari mana? Setan yang ngasih tahu. Gitu. Ya, jadi dia sebenarnya mau narsis, mau menunjukkan bahwa dia agak-agak maha tahu. Gitulah intinya, seperti mau mengintimidasi kita bahwa dia maha tahu, gitulah. Ya. Jadi gitu ternyata yang main kasihan yang punya HP, dikira nih harus sembarang orang. Ya. Jadi mereka udah kenal sama kita. Iya. Begitulah. Intel juga ya setan itu. Enggak. Kalau kamu sampai mendapat perhatian dia, sampai dia bisa mengenalmu, artinya kamu benar-benar lawan yang mereka anggap nggak bisa diremehkan, begitulah. Sehingga dia perlu mempelajari kamu, gitulah intinya ya. Nggak sembarang orang. Jadi sebenarnya sebuah kehormatan juga dikenal oleh setan, dikirim teks oleh setan, diteror oleh setan. Aduh lucu ya. Ya begitulah. Oke, sampai di mana tadi? It is just one piece of a cosmic battle that they have already lost on Calvary. Ini hanyalah satu bagian dari pertempuran kosmik itulah intinya yang telah mereka kalahkan di. Maksudnya gimana nih? Bentar. Oh, inilah salah satu pertempuran kosmik gitu ya, di mana mereka telah dikalahkan di Kalvari. Nasib mereka adalah kekalahan dan keputusasaan. Nah ini baru-baru ini, batuk. Baru-baru ini kan, kalau nggak salah, apakah di Aletheia atau di tulisannya Monsignor Rossetti di IG-nya ya, dia
memberitakan seperti ini. Setan ternyata takut dengan kisah hari Natal. Jadi kalau kita bacakan kelahiran Yesus, mereka di depan orang yang kerasukan mereka bereaksi. Kenapa? Karena dia tahu, karena Yesus lahir ke dunia, penebusan terjadi dan mereka dikalahkan. Itu loh. Nah, ini bahan lagi untuk kita. Boleh baca kitab suci di depan orang kerasukan. Walaupun sebenarnya bukan hanya kisah Natal, kisah Paskah apalagi kematian Yesus, mereka tentu sangat takut. Dan dianjurkan sih kalau kalian kebetulan mendoakan teman yang kerasukan ya, nggak tahu doa apa selain doa permohonan, doa perintah tadi yang Min ajarkan, bisa juga doa rosario peristiwa sedih. Itu kan tentang penderitaan Kristus. Nah, mereka sangat takut. Atau mungkin peristiwa mulia tentang kelahiran Yesus. Gitu ya. Tapi sih Mimin tetap menganjurkan penderitaan Kristus ya. Karena itu lebih membantai mereka secara direct. Kematian Kristus telah mengalahkan mereka dengan kebangkitannya. Para perempuan menjadi bahan gosip para setan. Benar ternyata seperti itu. Contohnya yang seperti tujuh juga tersebut membicarakan kita kan. Jadi bahan gosip. Nah gitu ya. Iblis ada PTSD atau trauma sama kisah Natal ya. Ya doa Angelus juga keren. Sebenarnya mah menurut Mimin doa apapun ya atau peristiwa apapun tetap pasti melemahkan mereka. Nah kemudian dikatakan our task is to support Jason and his family who are suffering terribly. Tugas kita adalah mendukung Jason dan keluarganya yang tentu sangat menderita. Kemarahan, frustasi dan perasaan putus asa mereka itu terasa sangat nyata. Ya, kamu bisa bayangin. Kalau setan sampai bisa klaim keluarga itu, ya berarti hubungan mereka sama setan sebelumnya pernah mesra, begitulah. Ini adalah tantangan pengusiran setan yang intens, menjaga tim tetap bersatu dan bergerak maju di tengah serangan setan. Oke, teks terakhir sudah jam 12. We have engaged our prayer warriors. Kami telah melibatkan prajurit doa kami. Gitu. Kami butuh doa mereka. Saya berbicara dengan Jason dan keluarganya tentang percaya kepada Yesus. Saya beritahu mereka bahwa semuanya ini akan berakhir. Setan-setan akan diusir, jadi mereka harus bertahan. Saya khawatir, saya tetap dekat dengan mereka selama pencobaan ini, gitu. Trial. Saya memberitahu mereka bahwa kami tidak akan pernah meninggalkan mereka, Yesus juga tidak, dan kemudian saya berdoa. Ingatlah, oh perawan Maria yang terkasih, bahwa tak pernah terdengar bahwa siapapun yang datang dan mohon pelindunganmu serta mohon bantuan doamu atau memohon perantaraanmu digagalkan atau dibiarkan tanpa bantuan. Nah ini doa yang ini ada lagunya, ini mungkin pernah dengar. Tak terdengar di dunia tentang di kaum Maria, orang mohon perlindungan hatinya kecewalah. Jadi mohon doa dari Bunda Maria juga adalah sesuatu yang paling ditakuti oleh setan, karena tempat mereka yang dulunya mulia telah digantikan oleh manusia yang dimuliakan Tuhan sedemikian rupa, bahkan menjadi bunda putranya. Maka jangan heran kalau setan takut sama perawan Maria. Nah nanti kalau kita bahas berikutnya ada juga tentang Santo Yosef. Setelah perawan Maria, mereka takut juga dengan Santo Yosef. Oke, sampai di sini dulu pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman, malam hari ini kita sampai 29.000, 30.000, wah mantep banget tuh. Semoga jumlah kita setiap hari meningkat ya. Kita akan jumpa lagi setiap minggu malam, kita membahas katekisme gereja Katolik. Aduh, setengah mati Min berjuang dan batuk. Doakan Min supaya sehat selalu. Yang malam minggu kita membahas seperti ini, demonologi ya, dalam perspektif iman Katolik. Oke, kita mau berdoa. Terima kasih ya untuk like, share, komen, gift-nya, dan juga untuk kehadirannya.
while learning English and learn about Timothy. Puji Tuhan kalau bisa bahasa Inggris. Karena sebenarnya bahasa Inggris Mimin belepotan sih. Tapi sejauh kalian bisa ngikut jari-jari Mimin, ya udah deh. Ini bahasa Inggris cepat saja ini. Ngambil intinya saja gitu. Kalau kalian perhatikan dengan baik Pak, masih banyak ininya, cacat-cacatnya. Ya sejauh bisa membantu kita cukuplah menurut Mimin. Oke, baik. Kita mau doa. Dan seperti biasa, selalu Mimin doa perlindungan ya. Ready? Oh ya, kita baca sebentar ya. Penderitaan Kristus adalah kelemahan iblis, benar sekali. Kalau doa Bapa kami bagaimana? Doa Bapa kami juga. Sebenarnya apapun, banyak sekali yang Tuhan kasih kepada kita. Ya, doa Bapa kami jelas ada eksorsis di situ ketika kita mengatakan bebaskanlah kami dari yang jahat. Nah, itu juga pengusiran setan. Ya. Oke, terima kasih Min dan teman-teman. Sama-sama. God bless you all. Kita mau doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sator arepo tenet opera rotas. Yang artinya, aku mempersembahkan seluruh hidupku dengan sepenuh hatiku kepada Bapa yang menjadi tempat perlindunganku. Santo Mikael, Malaikat Agung, biarlah kami pada hari pertempuran, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon kiranya Allah menghardik iblis-iblis yang berusaha mengganggu hidup kami, dan semoga Engkau, hai Panglima Pasukan Surgawi, dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia hendak membinasakan jiwa-jiwa. Amin. Bunda Maria doakan kami juga persembahkan teman-teman kami yang pada saat ini mengalami sakit apapun Tuhan sembuhkan, yang mengalami pergumulan dalam hidupnya, mengalami kesusahan, mengalami perjuangan, baik secara hidup maupun secara ekonomi, Tuhan perhatikan, Tuhan cukupi, Tuhan pelihara. Untuk mereka yang masih terikat dengan kuasa kegelapan, dalam nama Yesus, semua anak-anak-Mu yang sungguh ingin kembali bertobat dan percaya padamu dilepaskan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih all. God bless you. Sehat semua. Jumpa lagi Minggu malam ya.